Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat siang dan Salam. sampurasun semuanya. Terima kasih Yes. sudah hadir pada program diskusi sejarah Sunda kali ini di program yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Ya, hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang saya sudah tunggu 5 tahun yang lalu ini. Susah waktunya ini. Nah, kita sapa beliau dulu, Kang Dadi Muhammad Hasan Basri. Assalamualaikum, Kang Dadi. Sampurasun, Kumaha Waalaikumsalam Damang. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yasir. Alhamdulillah. Baik, betul ya, saya tunggu 5 tahun lebih ini kayaknya dari tahun 2015 kali kayaknya ini. Bahkan mungkin 2014-an ya kenalnya Ya, itu ya. ya, ya. Nah, Enggak lah. menarik Setelah sekali. sebelum COVID masih sempat kita ketemu lah. Iya, betul, betul. Iya, kan sempat ngerasakan laksa juga. Nanti Ah, next time, iya. insya Allah, kita undang ini juga, Pak Kang Dadi. Kebetulan kami ada di program studi ekonomi syariah sekarang ini. Nah, Nanti bisa datang baik itu online ataupun offline. siap, Nah, siap. offline saya juga kebetulan ngajar di kelas hari Sabtu itu untuk kelas regulernya juga ekonomi syariah. Hmm. Kita undang nanti spesial lah, insya Allah. Nah, gitu. Baik, pemirsa sekalian, teman-teman semuanya, hari ini kita diskusi khusus nih dengan Kang Dadi, biasa panggilannya ya, sangat Ya, spesial karena terkait dengan cita-cita yang sudah lama sekali dan beberapa kali gitu ya, dan ini saya rasa tidak akan selesai gitu ya, karena katanya itu sejarah itu selalu aktual ya. seperti itu ya. Jadi beliau selain pemerhati dari sejarah terutama Bogor gitu ya, kemudian juga dosen di bahasa Indonesia. Jadi cocok kalau nanti bicara tentang bagaimana legenda, bagaimana mitos, bagaimana sejarah gitu ya. Jadi bisa nyambung. Ya, saya sendiri juga cenderung melihat bahwa ada pesan ya, baik itu yang kadang tersurat ataupun tersirat dari sebuah legenda, dari sebuah mitos sekalipun gitu ya. Itu pasti ada pesan sebenarnya yang ingin disampaikan oleh baik itu pembuatnya, terutama pembuat dari cerita, legenda dan mitos tersebut. Baik. Kemudian kenapa kita mengadakan ini? Ya karena kebetulan saya di P3M, di LPPM ya, di STI Sirojul Falah, dengan teman-teman ini udah beberapa kali kita pengen buat sebenarnya khusus untuk pusat kajian terutama pilihannya itu adalah pusat kajian Bogoraya atau mungkin juga secara spesifik itu adalah pusat penelitian atau pusat studi untuk Pakuan Pajajaran. Jadi berangkat dari situ sebenarnya dan juga memang ya kebetulan saya juga di sini mungkin sudah di Bogor itu sudah kalau tahun 98, 96 lah saya ke Bogor itu. Wah, Berarti udah udah berapa lama. tahun ya Kang Dadi ya. Ya, Jadi udah lama lah. sudah 30 tahun terus nginum cai Bogor gitu lah ya. Dan biasanya Rio Sunda lah gitu ya. Jadi saya pikir perlu diangkat kembali. Jejak digital saya yakin cukup banyak juga gitu ya. Tapi Ya. saya rasa ini juga perlu ditingkatkan menyadarkan kembali sebenarnya kita itu di Bogor punya sejarah yang luar biasa, gilang gemilang, walaupun kalau dalam konteks sejarah tentu saja pasti ada positif, ada negatif gitu ya. Dan sejarah itu adalah masa lalu, tapi kita bisa mengambil banyak sekali ibroh hikmah dari sejarah tersebut ya. Dan yang menarik juga adalah memang yang bikin saya selalu penasaran itu adalah memang ini ya, ada beberapa studi atau kajian yang kemudian seolah-olah itu menabrakkan antara lokal gitu ya, antara kita sebut saja langsung kita antara Sunda dengan Islam misalnya. Karena memang faktanya itu
fakta realita memang itu memang juga terjadi juga gitu ya, terjadi juga artinya mungkin kita lebih berpegang kepada ya selain juga akademisi kita berpegang kepada mungkin sumber-sumber yang memang istilahnya itu kredibel gitu ya, kemudian juga mungkin nanti dari sisi sikap ya mungkin nanti lebih bijaksana dan bijaksini. Oke, seperti itu dan tema hari ini adalah terkait dengan Pakuan Pajajaran dari mulai sejarah, kemudian mitos dan juga legenda. Oke, Kang Dadi, Ya. pertama sebenarnya kita mungkin bisa lebih enak dalam format kayak podcast saja gitu ya. Tapi kalau Ya, mau ya. yang mau disampaikan dulu juga boleh gitu ya. Karena kalau dalam pikiran saya itu tersistematis itu untuk pertama tentu saya ingin tahu tentang secara biasa kalau dosen kali ya Kang Dadi ya. Jadi secara mungkin definisi dulu gitu ya. Ah, ya. Definisi dulu nih dari sisi pengertian. Jadi pengertian itu maksudnya kenapa sih disebut Pakuan? Kenapa disebut Pajajaran? Ada Universitas Pakuan, ada Universitas Pajajaran gitu ya. Ya. Ada dua universitas yang jadinya nanti ada mungkin di Bogor harusnya ada Universitas Pakuan Pajajaran gitu. Jadi jangan hanya Pakuan saja gitu ya. Itu yang pertama tuh dari sisi pengertiannya. Yang kedua nanti mungkin dari sisi sejarahnya gitu ya. Termasuk karena berangkatnya mungkin bisa dari sejarah, kemudian kedua nanti baru mitos dengan legenda yang ada yang kemudian memunculkan ini loh pesan dari Karuhun Urang gitu ya. Jadi ini pesan-pesannya gitu ya. Termasuk mungkin kontroversi ya. Terakhir saya ke mana ya ke Cipta Gelar sana gitu ternyata udah pindah menjadi gelar alam sekarang itu juga mereka sudah sangat open sekali sih sudah sangat terbuka sekali ketika bicara tentang bagaimana istilahnya terah itu memang memang nyata memang jelas dan itu sekarang itu mereka sudah mulai terbuka gitu ya. Nah ini menarik nih Kang Dari silakan ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau langsung mau nanya-nanya ngobrol nih enaknya Oke, nih. mungkin kita melihat, saya ingin sampaikan sepintas terlebih dahulu tentang Ya silakan. eh, kita berbicara tentang Sunda, Pajajaran, kemudian Mhm. apa Pakuan dan segala macam. Tadi kita hubungkan dengan universitas ya. Jadi bedanya Mhm, Pakuan mhm. dengan Pajajaran yang satu swasta, yang satu negeri. Oh iya. Iya, iya. Karena sebenarnya pada hakikatnya antara antara Pakuan dan Pajajaran adalah eh, satu kerajaan yang sama saja sebenarnya. Termasuk di dalamnya Sama ya. Sunda. Ya, Mhm. Sunda. Sunda itu adalah salah satu saya bilang salah satu kerajaan di Tatar Sunda sebenarnya. Ada satu Mhm. kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Sunda. Dia adalah kerajaan kecil di bawah Tarumanegara. Kemudian Awalnya ya, jadi ya, masih kecil ya. awalnya kecil ya. Mhm. Kemudian lama-kelamaan kerajaan Sunda itu menjadi lebih besar dibandingkan Tarumanegara ketika Mhm. Tarumanegara berada di akhir-akhir keruntuhannya. Kemudian Sunda menjadi sebuah kerajaan yang lebih besar. Nah, kemudian Sunda itu akhirnya menjadi dinamakan juga sebagai kerajaan Pakuan. Pakuan dan ya nanti juga ada kerajaan Galuh dan segala macam yang ada hubungannya dengan kerajaan Sunda ini yang nanti kemudian bermetamorfosis menjadi kerajaan Pakuan gitu. Nah, kemudian nanti mengenai mitos dan legenda ini adalah dua hal yang seringkali dipakai di semua lini dalam kehidupan kita sebenarnya ya. Tidak hanya di Sunda, juga di Nusantara ini termasuk di banyak negara ya, di banyak negara juga Betul. eh, kehadiran mitos dan legenda ini selalu muncul dengan tujuan-tujuan tertentu. Itu saja ya, seperti itu kan. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi menarik nih kita berangkatnya dari awal nih bahwa kerajaan Sunda itu awalnya adalah satu kerajaan kecil gitu ya yang kemudian berada di bawah Tarumanegara gitu ya. Kemudian ketika Tarumanegara itu apa istilahnya itu mengalami kemunduran gitu ya. Kemudian kerajaan Sunda ini naik gitu ya. Jadi di sini Ya. mungkin ada dua hal nih. Pertanyaan pertama nih, mungkin nanti bisa jadi 100 pertanyaan nih Kang Dadi nih. Jadi ada istilah tadi ada kerajaan Sunda, kemudian ada kerajaan Pakuan atau mungkin Pakuan Pajajaran gitu. Berarti dan juga ada Galuh di Ciamis sana lah kita sebut gitu. Jadi Ya. atau mungkin dua. Jadi apa sih bedanya antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Pakuan Pajajaran? Apakah dari orang yang menamakannya gitu dari catatan-catatan misalnya Tom Paires atau seperti apa sebenarnya?
Ya, jadi memang di dalam beberapa naskah memang kerajaan Sunda ini yang tadi awalnya adalah sebuah kerajaan kecil ya, kerajaan di Mhm. bawah Tarumanegara, kemudian dia berangsur-angsur menjadi lebih besar, kemudian akhirnya menggantikan posisi Tarumanegara dan seperti itu biasanya memang di banyak tempat ya di kita ini di Nusantara ini suatu suatu kerajaan kecil di bawah kekuasaan nanti suatu saat dia menjadi penggantinya lah gitu menjadi Mhm. apa estafet pengganti dari kerajaan Estafet kan. tersebut ya. Eh, dan kemudian di saat di dalam naskah yang lain kerajaan Sunda ini dinamakan juga Kerajaan Pakuan atau Mhm. Dayeuh Pakuan gitu ya. Dari Dayeuh Pakuan. Pakuan Mhm. yang mengacu kepada sebuah tempat sebenarnya pada dasarnya. Mengacu pada Mhm. sebuah tempat di hulu sungai Cisadane gitu kan ya. Mhm. Ya, kemudian jadi bukan bukan kekuasaan wilayah yang lebih besar, tapi dia hanya mengacu pada sebuah tempat yang relatif sempit gitu ya, Pakuan itu. Pakuan itu jadi mengacu Hmm. pada sebuah tempat yang relatif sempit yang ada di hulu Sungai Cisadane, yang kita sekarang kenal dengan nama Bogor ini. Nah, Bogor. sedangkan Pajajaran sendiri seringkali itu disandingkan dengan kata Pakuan itu. Ya, karena Hmm. ada beberapa pendapat yang mengatakan Pakuan ini berasal dari kata Pakuwon gitu ya. Pakuwon Mhm. itu adalah bangunan-bangunan eh, yang ditempati oleh raja gitu kan dan Mhm. berjajar gitu ya. Dan berjajar maka Mhm. disebut dengan Pakuan Pajajaran. Jadi dua kata itu disandingkan bersamaan. Ada juga yang berpendapat Pajajaran ini mengacu kepada pohon ini ya, pohon pakis yang berjajar gitu kan. Pohon Hmm. pakis yang memang Mhm. di Bogor ini banyak sekali tumbuh gitu kan, karena memang Mhm. ketinggian dan suhu udaranya memang cocok untuk tumbuhnya pohon pakis. Ya, paku Pakis jajar ya. itu ya, paku jajar. Hmm. Paku Jadi, jajar ya. Jadi ini ya uh, betul ya. Mhm. Ya. Mungkin bisa bisa saja paku jajar ini memang berbaris ketika memasuki Pakuwon ini gitu kan. Ketika Mhm. Pakuwon ini ada sebuah jalan yang di situ ada pohon pakis yang saling berjajar, makanya disebut dengan Pakuwon Pajajaran. Jadi Mhm. memiliki dua pengertian. Pertama adalah Pakuwon atau keraton yang saling Mhm. berjajar, yang kita kenal ada 5 keraton di Pakuan ini, ya Sri Mhm. Bima Punta ya dan segala macamnya. Kemudian eh, yang kedua adalah pohon pakis yang saling berjajar itu. Itu ya. Hmm. Oke, menarik ya. Jadi Ya, mungkin bisa dilihat juga ya. Kalau mungkin kalau kita lihat nanti, jadi kalau disebut dengan Sundanese Kingdom misalnya gitu ya, kerajaan ya, Sunda itu lebih kepada mungkin penamaan dari orang asing gitu ya, orang atau asing mungkin ya. dari orang luar gitu mengatakan, oh ini kerajaan Sunda nih gitu ya, kerajaan Sunda gitu kan. Sehingga mungkin itu nanti masuk ke catatan-catatan karena di catatan itu kan memang rata-rata itu catatan sejarah itu rata-rata memang menggunakan istilah Sunda Kingdom atau kerajaan Sunda gitu ya. Tapi di dalam Tapi sebuah secara prasasti lokal, juga, mhm, tapi di dalam sebuah prasasti juga disebutkan ada kata Sunda itu ya. Di iya, ya di prasasti apa di Caruten itu kan salah satu mm, prasastinya itu prasasti kebun kopi itu kan disebutkan mhm. kata Sunda di situ. Iya betul betul. Artinya iya justru tadi di catatan sejarah justru banyak menggunakan kata Sunda tuh ya. Sunda Selain ya. kalau di Pakuan tuh mungkin nanti di beberapa naskah gitu ya. Nah, ya Terutama yang betul. perjanjian dengan apa Portugis itu kan juga Portugis, menggunakan kata Sunda ya. Sunda ya, Dan ya. yang di Tom Paris juga menggunakan kata Sunda. Artinya mungkin bisa lah sementara diambil kesimpulan bahwa apa kerajaan Sunda itu dalam konteks mungkin apa ya internasional gitu kali ya. Internasional sementara mungkin nama lokal atau masyarakat lokal menyebutnya oh Pakuwon gitu Ya, ya, oh, betul, betul. Pajajaran gitu Ya, ya. Oke. Jadi itu mungkin dari sisi bahasanya ya, menarik ya, ini. Kemudian sebenarnya sebelum ada dua nih, sebelum apakah kita berangkat, apakah kita lanjutkan dengan istilahnya itu berdirinya gitu. Sebenarnya kapan sih kemudian korelasinya kaitannya dengan misalnya Galuh kan Galuh juga kadang menyebutnya juga dengan Galuh Pakuan di beberapa ya, lagu itu Galuh Pakuan gitu ya. Ini ya. Pakuan Pajajaran gitu. Atau mungkin yang menarik juga mungkin yang Kang Dadi juga dengan teman-teman sering buat kegiatannya justru malah lokasi
nih gitu ya. Hmm. Kayaknya kita ke lokasi dulu deh biar tahu nih. Jadi sebenarnya tadi kan bilang di ujung apa di hulu Sungai Citarum atau Bukan. Cisadane atau Sadane. Ciliwung. Kira Cisadane Ciliwung ya, ya. Citarum kejauhan ya di Kerawang sana ya. Cisadane. Nah, jadi kalau bicara tentang Cisadane kan berarti tahunya apa Bendung Cisadane itu Empang gitu yang ujungnya di Tangerang sana gitu ya. Jadi Betul, betul. pertanyaannya nih pengen lebih detail terutama teman-teman mungkin yang orang Bogor sendiri gitu atau mungkin yang orang di luar Bogor itu sebenarnya lokasi ya dari beberapa prediksi sejarawan itu sebenarnya di mana sih batas-batasnya nih? Silakan kan Kang Oke. Dari punya komunitas apa tuh? Napak Napaktilas tilas atau ya. Trabas sekarang gitu. Ya. Silakan Nah, Kang itu Dari. Gimana sih Trabas itu lokasinya kegiatannya. sebenarnya? Kalau organisasinya Napak Tilas Peninggalan Budaya itu. Oh iya, Ya. Napaktilas ya. Gimana nih? Ya. Yang Napaktilas sudah beberapa kali saya lihat itu lokasinya di mana sih kalau kita berangkat dari Bogornya lah gitu. Silakan. Ya. Ini berdasarkan beberapa penelitian dan juga naskah-naskah kuno serta bukunya Sejarah Bogor ya karangan Saleh dan Sasmita. Memang Mhm. semua mengacu kepada sebuah daerah yang ada di hulu sungai. Kalau hulu sungai Cisadane mungkin terlalu jauh ya. Sebenarnya lebih tepatnya sebenarnya hulu sungai Cepakancilan sebenarnya. Ya. Oke, eh Cipakancilan ya. ya, Cepakancilan. Atau ada orang mengatakan itu Sungai Cipecang katanya. Karena kancil itu kan pecang kalau dalam bahasa Pecang Sunda. ya betul, pecang. Nah, Di Garut ada juga mengatakan pecang tuh. Cipakancilan, ada juga mengatakan Cipecang. Jadi menurut beberapa naskah juga peninggalan-peninggalan serta laporan dari Tom Paires itu, kemudian juga Scipio, kemudian akhirnya ditulis oleh Pak Saleh Dana Sasmita di dalam buku Sejarah Bogor. Jadi kerajaan Sunda atau Pakuan ini mengacu kepada sebuah daerah yang ada di hulu Sungai Cipakancilan yang kita kenal sekarang dengan nama Sukasari sebenarnya. Ya, jadi tidak hanya Sukasari sebenarnya, juga termasuk di Mhm. dalamnya adalah Bondongan sampai ke arah Empang itu yang dari selatan ke utara. Kemudian dari batas eh, timur baratnya itu mulai dari sisi Sungai Cisadane ke Sungai Ciliwung gitu. Jadi memang di dalam budaya Sunda yang namanya kabuyutan itu sesuatu yang tempat yang disakralkan termasuk di dalamnya Mhm. adalah kota atau daye itu hampir dipastikan dia berada di antara dua sungai, diapit oleh dua Mhm. sungai. Termasuk ketika saya berbincang dengan pemandu wisata di keraton ya, Keraton Cirebon, ternyata Keraton Cirebon itu sendiri diapit oleh dua aliran sungai gitu. Termasuk ketika kita berkunjung ke situs apa namanya Gunung Salak itu eh apa Yang di mana? yang di Gunung Salak itu di eh Oh, di ini apa? Yang Arca Domas apa? Cadomas ya, coba Cadomas. Mhm. Mhm. Nah, dia bukan Cadomas ya, apa namanya? Ah, bukan sih. Ya, nah itu juga itu berada di dua aliran sungai. Termasuk Mhm. ketika saya berkunjung ke sebuah situs di Jawa Tengah yang di situ ada Mhm. batu tulis yang merupakan peninggalan batu tulis itu berada di daerah Purbalingga itu Mhm. di sebuah kaki gunung di Gunung Slamet ya. Itu Mhm. ada sebuah situs dan ternyata menurut penelitian situs itu ada sebuah situs yang berupa batu gitu ya, batu bertulis di Mhm. situ, batu bertulis yang di situ dituliskan nama seorang pangeran dari Tarumanegara. Nah, Tarumanegara ya. ya Tarumanegara. Jadi dia melanglang buana lah sampai ke sana ke Gunung Selamat dan dia membuat sebuah batu bertulis di situ dan batu bertulis itu ternyata berada di antara dua aliran sungai. Ya, jadi saya sempat Hmm, berkunjung ke sana dan saya bertanya kepada eh, si apa penjaganya lah, kunci penjaganya, kuncinya lah ya. Mhm. apakah di sekitar sini ada sungai saya gitu kan. Nah, ternyata dia mengatakan ya si batu ini berada di dua aliran sungai. Nah, saya bilang ini adalah sebuah tradisi Sunda yang
meletakkan sebuah tempat yang disakralkan atau kabuyutan hampir selalu berada di antara aliran sungai, dua aliran sungai itu. Nah, Hmm, makanya betul. kemudian beberapa ahli menyimpulkan bahwa Dayeuh Pakuan atau Dayeuh Sunda itu memang berada di dua aliran itu. Ya, di Mhm. aliran dua sungai antara Cisadane dan Ciliwung. Nah, sekarang kita kenal dengan daerah Sukasari, kemudian Pasar Bogor, kemudian Bondongan dan Empang itu. Jadi Berarti luas kerajaan juga ya. Sunda Kalau ya jaraknya nih, lumayan luas heeh, tuh. lumayan luas ya tadi. Berarti mungkin Dan kalau tempat itu berundak ya, tempat itu berundak-undak. hmm, berundak ya. Ya. Mhm. Jadi ketika ditemukan pun memang dalam kondisi berundak-undak, masih berundak-undak gitu. Jadi mengarah ke Hmm, atas yang kemudian bagian tertingginya itu adalah hampir ya, hampir bagian tertingginya itu adalah daerah yang disakralkan. Tuh, makanya kita menemukan ada beberapa situs juga di situ. Oke, kita urutkan mungkin kan tadi mulai dari mungkin batasnya. Ya. Mungkin kan ini ya. Jadi kalau tadi wilayahnya, kalau wilayah secara keseluruhan kan mungkin cukup cukup luas ya gitu Ya, ya. Walaupun ini juga mungkin dijelaskan dulu nih. Mungkin kita bisa bicara dari yang luasnya dulu sebenarnya batas kekuasaan dari Pakuan Pajajaran itu sampai di mana sih gitu ya. oke. Itu bisa juga. Tapi kita berangkat tadi mungkin karena lanjutannya. Jadi kalau kita sebutnya dari mulai Empang, kemudian Pasar Bogor sekarang gitu ya, kemudian Ya. sampai ke ujung istilahnya itu sampai ke Sukasari. Itu kan berarti batasnya itu ya termasuk mungkin juga ini ya apa kebun raya itu ya atau tidak kalau kebun raya itu. Ya. Jadi kalau kebun raya itu belum dia secara peninggalan ya apa yang kita lihat itu tidak termasuk dalam wilayah keraton, wilayah Tidak masuk benteng ya. bukan keraton ya, bukan wilayah Mhm. benteng. Jadi wilayah Hmm. benteng itu mengelilingi kalau sekarang itu ya jalan apa itu ya punya dari Empang mengarah ke atas Ya itu jalan itu Bondongan Jalan termasuk benteng Pahlawan. gitu. Ya. Hmm. Yang ke arah timur ya, ke arah timur, terus ke arah Surya Kencana, itu batas bentengnya. Terus Lawang sampai nanti Seketeng ke gitu ya. Sukasari, sampai ke Mhm. Sukasari. Dari Sukasari nanti Hmm. belok lagi ke arah Pasoal Pres, ya Pasoal Mhm. Pres Belokan itu ke ada, Lawang Gitung ya. Lawang Gintung di situ. Jadi eh, kerajaan Sunda ini menggunakan batas-batas alam. Jadi Hmm. sebagian ya benteng itu adalah benteng alam, sebagian lagi benteng buatan. Nah, makanya Hmm. yang sekarang menjadi rel kereta itu yang ke arah Sukabumi itu adalah Mhm. salah satu tebing 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 benteng tersebut. Benteng Nah, alam jadi ya, berarti mungkin ya mulai jadi dari yang bagian benteng jembatan alam. yang tanjakan itu Empang ya, Empang terus Betul. gitu ya sampai ke makanya sampai sekarang kan ada apa yang Jerokuta gitu ya. Jero Saya Kuta ingin tahu betul. sebenarnya tuh di Jerokuta kenapa ada nama Jerokuta juga gitu ya. Tapi kita ini kan dulu ya kita kita petakan dulu berarti ya anggap saja mungkin dari mulai yang BTM ke bawah gitu ya, Ya, Empang kemudian ke kanan tapi juga masuk ke Lawang Seketeng juga situ ya, kemudian ya, sampai ke istilahnya itu yang sekarang ada Lawang Surya Kencana benar. lurus ke arah Ya, selatan timur gitu ya sampai ke arah sebelum pasar Pasar Gembrong itu ya Sukasari ya. ya Lalu dia Sukasari. berbelok ke kanan ke arah yang Lawang Gintung itu Betul. Bondongan itu ya. Betul. Itu mungkin bentang alam itu memang ya dulu mungkin memang ya batasannya itu adalah apa alam tadi ya. Misalnya Ya. ada tebing, kemudian ada sungai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan berarti cukup luas ya, cukup luas ya. Tapi kalau umpamanya kita tanyakan secara spesifik itu istilahnya itu keratonnya atau istananya itu Ya. di sebelah mana sebenarnya? Apakah mungkin sekarang yang ada batu tulis gitu ya, atau mungkin yang di istananya Sri Bima itu gitu, atau mungkin Ya. di sebelah mana nih istananya dulu nih kira-kira nih? Jadi dari beberapa catatan, kemudian juga ada sketsa yang dibuat oleh eh, apa Yang pengunjung dari Belanda itu kali pertama ya, yang orang Belanda. Kalau setelah Scipio ya, setelah Scipio Scipio itu, ya setelahnya ya. ya Mhm. setelah Scipio itu ada gambar sebenarnya dibuat. Hanya saja mungkin Mhm. kemarin juga saya dapatkan dalam bentuk yang relatif kecil gitu ya gambarnya, jadi Mhm. agak pecah itu. Jadi dari sketsa yang dibuat oleh mereka, ya eh, kemungkinan besar keraton itu berada di sekarang Istana Soekarno itu, ya. Jadi di seberang Oh, di seberang apa? batu tulis. Seberang Batu Tulis itu.
Ya, jadi Iya, itu malah di adalah seberang ya, bukan bukan yang sekarang jadi museum itu malah ya, bukan ya? museum apa? Iya, sekarang kan jadi museum itu apa namanya itu? Apa namanya Ya, itu? Yang dibangun sekarang baru itu kemarin kita ya. foto di sana. Nah, itu juga sebenarnya itu bagian alun-alun lah sebenarnya. Jadi di depannya itu kan Hmm, sebenarnya ada apa tanah terbuka di situ, tanah terbuka yang kemungkinan besar memang untuk berkumpulnya prajurit gitu. Makanya di seberangnya itu kan kemudian ada juga kita eh, ada gang apa namanya? Apa yang dibelokkan yang ke arah batu tulis yang eh, ada Purwakali. ya, Purwakali itu kan sebenarnya itu adalah dulunya itu adalah kolam sebenarnya kan. Kolam tempat Hmm, bercengkramanya anak-anak raja kan di situ. tapi yang di sebelah sini kan ada itu juga tuh, ada Batu Congkrang sama Balai Kambang tuh, Ya, nah itu pasar itu kan. makanya sebut Balai Kambang itu kan kalau kita mengacu pada tempat-tempat di Jogja, di Bali itu yang disebut dengan Balai Kambang itu adalah sebuah tempat terbuka di tengah kolam kan gitu kan. Gitu kan namanya Makanya Balai balai Kambang gitu mengambang ya, ya, ngambang balai gitu yang ya. mengambang gitu kan. Balai kambang Hmm, itu kan tempat bercengkeramanya bermain-mainnya anak-anak raja di situ. Dia ada di hmm, tengah-tengah kolam yang cukup luas gitu. Nah, balai hmm. kambang itu sekarang ada di situ kan letaknya di dekat Iya dekat betul, yang ada di pinggir jalan tuh yang agak betul. rusak cungkupnya itu yang apa Ya Batu betul. Congkrang itu ya, seperti Ya. itu ya. Oh, Tapi berarti dia ada di lebih gang di kurangnya dalam di situ gang ya. itu. Ada di dalam gang Tapi itu. tadi prediksinya malah justru tapi bisa dipercaya juga sih kalau misalnya tadi kemungkinan besar misalnya pusatnya atau apanya gitu ya, istilahnya tuh ada di apa yang apa istilahnya istananya Soekarno gitu, karena kalau Ya. Soekarno itu kan ketika membuat itu pasti nggak sembarangan gitu, sama juga dengan kebun raya gitu, ini pasti nggak sembarangan gitu, jadi mungkin malah ini menurut saya malah baru gitu, karena setahu saya mungkin malah justru tadi yang sekarang jadi museum ya batu tulis itu kemudian ke belakang gitu, karena Ya. itu juga dari si konturnya itu, tapi kan kalau ke belakang juga memang Soekarno sendiri istananya itu kan memang juga ke belakangnya tuh tebing gitu. Itu juga Betul. menjadi apa menarik juga karena memang rata-rata seperti itu sebenarnya. Istana itu pasti di atas gitu kan ya, Ya. di atas gitu ya. Ini berarti semuanya sebagian besar memang memang di situ ya dari pusat ininya Ya. ya. Ada ini nih, ada indikasi lain nggak sih mungkin dari apa namanya mungkin ada peninggalan atau mungkin ada nama yang kita bisa cari itu selain tadi ada Balai Kambang, ada Batu Congkrang, ada apa yang Arca Purwakali itu gitu. Atau mungkin di belakangnya tuh katanya ada apa ya untuk mata air tuh Kahuripan atau apa gitu. Ya, di bawah itu emang ada mata air ya di bawah itu yang Mata dekat air rel itu itu ya. kan memang ada. Mhm. Cuma saya belum sempat ke sana, pernah diajak oleh salah satu penduduk di situ untuk berkunjung. Cuma saya belum sempat ke sana. Itu persis di bawah Villa Soekarno itu, ya Sri Bima itu ya Sri Hmm. Bima. Iya Makanya pas di kenapa belakangnya disebut berarti. Sri Bima juga karena dia mengacu kepada istana Pajajaran itu. Iya betul namanya juga ini ya Istana Sri Bima juga itu ya. Iya betul. Ya Sri Oke, apa? menarik ya. Ada lima ya, ada lima istana di situ. Ada Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Hmm. Tuh. Coba saya Oke, juga tidak mungkin dari tahu. sisi istananya juga menarik ini ya. Jadi ketika tahun 1579 ketika itu istana itu dihancurkan gitu ya, istilahnya Hmm, itu habis lah istilahnya gitu ya, kan. Itu kan menjadi menarik gitu. Kenapa? Karena tadi misalnya kalau kita baca bukunya Tom Paires yang tentang Sundanese Kingdom itu katanya itu istananya itu apa ya? Istilahnya itu besar. tiangnya itu seperti tempat anggur dan Oh, sebagainya itu ya. sebenarnya kayak gimana sih yang Kang dari pahami dari Oke, istananya itu apakah dari kayu istana atau mungkin ada batu bata atau apa gitu sih sebenarnya tuh. oke. Kayak gimana sebenarnya tuh kalau yang dipahami atau mungkin pakuwon tadi kuwu gitu atau kayak gimana tuh Kang? Ya, Hmm. Pakuan itu memang bisa dari kuwu atau segala macam. Dari kita bisa mencari lah ya, kita runutkan Mhm. asal usul bahasanya. Cuma mengacu kepada Tom Paires, memang istana kerajaan Sunda ini memang cukup besar, gitu. Mhm. Terdiri atas 330 tihang dan 330 tihangnya ya. sebesar tong anggur. Mhm. Bayangkan saya, tong anggur itu kan dekapan kita Iya kan, orang lah ya yang tempat kayak orang. anggur itu ya, Ya, tempat kayak air itu kan ya di iya betul. kapal-kapal itu ya. Ya, tong anggur segitu gitu kan. Mhm. eh kita bisa bayangkan 330 tiang terbuat dari kayu gitu. Mhm. Ya kan? Kayu
kita bisa bayangkan luas dari istana itu sebesar itu gitu. Dan Mhm, dia rumah mhm. istananya istana panggung gitu. Panggung ya. Ya, Mhm. panggung. Kita sebenarnya bisa Panggung. mengacu untuk melihat saya sebenarnya curiga sebenarnya istana ini tidak dihancurkan oleh pasukan Banten. Menurut Mhm, saya betul. istana ini justru diambil karena terbuat dari Hmm. kayu. Bisa saja puing-puing ini diambil dan dibawa ke Banten. Oh iya Ya, iya iya saya iya curiganya iya. memang tidak dihancurkan gitu. Mhm. Eh, nah, kemudian kalau kita ingin melihat sebenarnya eh, miniatur dari apa Istana ya. dari istana tersebut, kita bisa melihat ke Balai Mandai Jajar yang Hmm. ada di Komplek Makam Sunan Gunung Jati. Iya, sana katanya ke Cirebon Ya, ya di bawahnya ya hanya ininya saja ya. tiangnya hanya 8, ya kan? Hmm. Tiangnya hanya 8. Mhm. Nah, sekarang Balai Jajar ini dikelilingi oleh tembok sekarang ya. Mhm. Eh, nah, kenapa kita bisa mengacu kepada Balai Mandai Jajar? Karena Balai Mandai Jajar ini merupakan hadiah Hmm. dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Jaya Dewata atau kita Apa lu jadi sering waktu ya menyebutnya Prabu Siliwangi Prabu ya. Siliwangi ya. Nah, Mhm. hadiah ini diberikan kepada Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang Hmm. gitu ya Iya sebagai betul. tanda penobatan. Ketika dinobatkan Mhm. diberi hadiah ini. Jadi miniatur sebenarnya ini miniatur dengan Hmm. ukiran-ukiran yang sangat indah. Kan disebutkan oleh Tom Paris juga apa ukirannya sangat indah dengan Mhm. cungkup yang indah lah gitu ya. Nah, Mhm. jadi memang teknik ukirannya adalah menggunakan teknik ukiran yang luar biasa yang disebutkan di dalam tulisan Tom Paris itu. Jadi saya menduga bahwa sebenarnya bangunan ini tidak dihancurkan oleh pasukan Banten sebenarnya. Jadi pasukan Banten itu tidak hanya membawa pulang batu gigilang Ah, gitu kan, batu batu gigilang, ya, gilang tapi itu juga ya, gilang itu ya. membawa Mhm. Hmm. sisa-sisa dari keraton Sri Bima Hmm. Punta Narayana itu gitu. Hmm. Ya karena kalau batu saja bisa dibawa, apalagi kayu gitu Iya, ya. pakai kayu gitu kan. Nah, kan kata Saya kayu sempat itu ke kan knockdown Surosowan itu itu ya. kan. Zaman Iya, sekarang knockdown gitu kan. iya. Kita Dia sempat pakai ke pasaknya Surosowan pasak itu kayu. ngeliat batunya, batu sebesar ini bisa dibawa dari Bogor gitu kan ya. Gimana Iya, kalau kayu lebih mudah lagi lebih gitu mudah kan ya. lagi Kan gitu kan. daripada pulang istilahnya itu kosong nganggur kan ya, bawa kayu Daripada nggak dapat lebih lagi mahkotanya kan. gitu kan, dapat itunya kayu. Iya benar. Cuma saya Lebih nggak tahu ya, apakah lebih sulit saya tuh. hanya menduga saja ya. Iya iya Kalaupun iya. benar, entah di mana kalau kayunya itu disimpan gitu ya. Apakah Iya dijadikan betul. dijadikan bangunan juga gitu kan, yang sekarang mungkin tidak 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 ada lagi gitu ya. Karena kan Betul. Benteng Banten juga dihancurkan oleh Belanda itu kan. Betul, iya, iya, betul. Kita kemarin lihat yang ke Solosawan itu juga Seru-seruan kan. dengan teman, saya bawa teman dari Malaysia itu kan, apa namanya ya sedih sekali lah ngelihat harusnya itu kalau negara itu punya uang sebenarnya itu bisa direkonstruksi Ya lagi itu itu sih, iya luar betul. biasa sekali harusnya itu ya Solosawan itu ya. Nah menarik. Tapi tadi yang tentang kaitan dengan yang apa tiangnya kayak tempat anggur, kok saya keingetan dengan ini ya apa yang batu waluh yang ada di Masjid Banten itu ya. Nah, itu Nah, kan ada waluh itu kan. nah, Apakah itu juga ada kaitan agak menarik juga karena saya tanya ketika ke sana itu ini batunya asli nggak sih? Kata ini asli Pak dari dulu katanya itu dari dulu ada gitu. Jadi bentuk yang untuk penyangga tiang itu ya betul. Punya tiang yang di tatapakan lah ya. ya tatapakan itu kan dari kayak waluh kayak gitu kan mungkin wah ini kayak mirip tempat anggur kali gitu ya bulatnya dikit lah gitu. Nah, bisa saja, Oke. bisa saja mungkin itu bawaan dari sana juga. Iya, gue mau dari Bogor kali ya, dibawa ke sana ya buat Iya, kenang-kenangan gitu ya. itu kan Tapi jauh, menarik ya, oke. masjid itu Mm-mm. kan jauh setelah setelah kehancuran kehancuran Pajajaran kan. Iya betul betul Iya. betul iya itu agak cukup panjang ya cukup lama ya. Iya. Baik menarik sekali ya tadi dari sisi lokasinya ya. Jadi lokasinya lebih kurang kalau dia masuk ke kota Bogor memang dia tadi kalau mau dikatakan di sekarang Istana Soekarno yang Sri Bima itu ya berarti ya di seberangnya Batu Tulis dan mungkin dulu juga itu bukan jalan juga mungkin gitu. Bukan, Jadi bukan memang dia memang. satu kompleks ya. Ya, walaupun memang ada Iya. sisa jalan sebenarnya. Makanya jadi orang ketika membuat jalan itu tidak serta-merta dia
membuat jalan di lahan yang tidak memiliki Ya, betul garisnya betul gitu betul. kan. Mm. Nah, Mhm, mhm. jadi bisa Jadi saja dia artinya, meneruskan jalan yang sudah ada. betul betul. Berarti mungkin mungkin ya kalau mau dieksplor lagi lebih jauh, kalau yang di Batu Tulis ke belakang itu kan udah banyak penduduk tuh, agak Ah, susah gitu. Sebenarnya agak kalau saya susah. itu saya bayangkan harusnya itu kalau pada ada uang atau apa ya digali atau apa gitu ya Mungkin ada apa untuk gitu ya? melihat gitu ya. Tapi jangan kayak Menteri Agama yang dulu gitu ya nyari ininya gitu. Itu Nyari harta karunnya gitu ya. Tapi maksudnya digali itu misalnya tadi kan kita tahu di tulisan batu tulis itu kan Prabu Siliwangi itu kan ngabalai gitu kan. Jadi ya, ngabalainya ini di mana nih kira-kira, apakah mungkin di sekitar situ atau mungkin ke arah Rancamaya gitu. Sebelum sempat juga ke Bukit Bedugul sana itu, apakah ke sana atau ngabalainya itu berapa kilometer atau seperti apa, itu kan menarik ya. Tapi itu ya, nanti dulu nih. Berarti tadi lokasinya itu kemungkinan besar justru malah ya di kompleks itu ya. ya, Nah, walaupun mungkin karena dananya atau pemerintah itu kurang mungkin ya, sehingga mungkin ya, tapi walaupun sekarang ada ini ya, ada museum itu ya, ada museum Pakuan Bajaran lah kita sebut gitu. ya. Walaupun katanya para para budayawan itu sempat protes juga karena Betul. arsitekturnya ini bukan arsitektur Sunda, ini Ya, arsitektur Melayu jadinya gitu. ya, betul, betul, betul. Nah, itu jadi menarik gitu ya. Oke, kemudian langsung kita mungkin agak lebih jauh lagi nih. Tadi kan Kang Dari itu sampai ke mana? Sampai ke Purbalingga ya. Saya pikir tadi Ya, Purbalingga itu di sana ada itu, karena saya sendiri bilang kalau saya kan dari Cilacap gitu ya. Saya nyebutnya kan Pajajaran Wetan gitu, karena faktanya memang Pajajaran juga sampai ke arah ya. sana gitu. Tapi pertanyaannya termasuk juga ada yang katanya sampai ke Semarang, ada sampai ke Jawa Timur, kemudian ada juga yang Lampung atau apa. Sebenarnya sih beberapa catatan itu eh, di mana sih batas kerajaan Sunda atau Pakuan Pajajaran ini sebenarnya sih? Jadi memang kalau secara garis teritorialnya gitu ya, bahwa kerajaan Sunda antara Sunda dan Galuh itu tidak pernah melebihi Sungai Cipamali. Sungai ya, Ya, sungai ya. Sungai Selalu Cipamali. selalunya Jadi adalah selalu air seperti ya. itu. Orang Sunda itu Mhm. selalu dekat dengan sungai. Jadi kerajaan Sunda dan Galuh tidak melebihi batas Sungai Cipamali. Gitu. Hmm. Mungkin sekarang kita Sama, kenalnya dengan Sungai Serayu ya. iya, Cipamali bukan yang di ini, yang di apa sih namanya itu, yang di Brebes itu. Kalau di Oh eh, ya, Ciamis itu kan Cipamali itu beras. Citandui. Ya beras. Ada Citandui. Dandoy ya. Jadi tidak lebih dari Citandui. itu gitu. Tidak Tidak lebih lebih dari itu. berarti ya. Secara Tidak lebih. teritorial. Tapi Teritorial pengaruh, ya. tetapi pengaruh lebih dari itu. Kalau Pengaruh pengaruhnya ya. pengaruh budaya, Hmm. bahasa. Makanya kenapa di beberapa titik di Jawa Tengah itu ada beberapa wilayah yang masyarakatnya bertutur dengan menggunakan bahasa Sunda. Iya, betul betul. Di Ya. tempat saya di Cilacap itu ada Karangkucing, itu ada apa, Kampung Cimanggu namanya. Ada Ah Cimanggu ya, itu bahasa ya Sunda itu ya. Cici itu Iya, di Cimanggu. Banjarnegara juga ada ya. Iya, sebenarnya yang menarik budaya di Cilacap sendiri itu kan, Cilacap sendiri udah pakai ci itu kan ya. Iya, Ci. Cilacap kan. Cilacap gitu kan ya. Kemudian di situ ada Sungai Citandui juga, kemudian Santuy. tadi ada Cipari itu udah masuk ke Cilacap, tuh Cimanggu itu sudah ini masuk Iya, gitu ya. Kemudian ke Magelang, termasuk juga di Brebes itu kan Salem, dengan itu kan dia Sunda itu sebenarnya itu. Itu iya. menarik gitu. Terus tadi kalau kaitannya dengan apa, dengan Gunung Slamet juga memang ada beberapa versi juga katanya itu justru sebenarnya Galuh Purba itu awalnya Jalur malah di Purbaya, situ betul, betul. tadinya gitu ya. Itu Ya, menarik. Tapi kita tadi lanjutkan dulu yang tadi. Berarti batasnya kalau timur itu adalah anggap saya Sungai Cipamali di Brebes dengan ya. Sungai Citandui di selatan. Betul. Itu berarti sebenarnya kalau secara teritorial tidak lepas dari situ ya gitu ya. Walaupun nanti secara budaya tadi memang ada banyak pengaruh gitu ya. Kalau Ya. wilayah barat dengan utara selatannya gimana? Nah, kalau jadi batasnya adalah batas laut. Jadi kalau untuk batas baratnya ya sekarang ujung kulon itu batasnya kan. Sedangkan Dia untuk nggak nyebrang ke Lampung ya? sebenarnya makanya secara teritorial sampai situ sebenarnya. Walaupun Mhm. nanti ketika ada dam imbas politik itu sampai ke Lampung juga. Ya imbas Mhm. politiknya. Makanya kenapa nanti di beberapa tempat di Lampung dia mendapatkan imbas secara bahasa Hmm. dan budaya gitu kan. Bahasa ya, Ya. betul betul. Nah, Karena kemudian sampai di juga untuk batas masuk. teritorial di utara ya sekarang Jakarta, Cirebon itu adalah batas utaranya. Batas selatan ya Mhm. Tasik, Ciamis ya. Mhm, Itu mhm, batas mhm. selatannya. Iya, berarti jelas ya. Artinya sekarang jadi
Jawa Barat lah Jawa ya, Barat Tatar itu. Pakuan itulah sebenarnya itu wilayahnya gitu ya. Itu mungkin di masa-masa kejayaan sebelum ada Cirebon dengan Banten gitu ya. Mungkin juga Ya, termasuk mungkin yang Sunda Kelapa dengan apa dengan Jayakartanya gitu mungkin ya. Itu wilayahnya mungkin di situ kali gitu ya. ya, Oke, tadi apa namanya kaitannya? Iya, karena di Jambi sendiri di Sumatera Selatan itu ada satu wilayah itu namanya itu Pakuan, Kang Dodi. Saya ya, sempat ya, kemarin ya. ke situ sempat ditanya katanya Mas dari sana itu ini Pakuan gitu. Kok ada nggak sih hubungannya dengan Pakuan yang di Bogor gitu? Jauh banget ke Sumatera Selatan gitu. Nah, saya tanya gitu, ini nama Pakuannya itu sejak kapan gitu kan? Nah, itu perlu dilihat lagi gitu. Apakah Pakuan karena Sumatera Selatan sendiri kan juga dipengaruhi oleh budaya Jawa gitu kan, sehingga Ya, kata-kata Pakuan karena sendiri itu akarnya kan Pakuwon gitu ya. ya. Jadi memang kalau dari apa imbas budaya, sebenarnya memang kalau Sunda itu sudah lama ya berimbas ke daerah Lampung. Makanya kenapa Mhm. di Lampung itu ada beberapa tempat sebagai kantong-kantong orang Sunda gitu, khususnya orang-orang Hmm. Banten. Ada beberapa Banten ya, tempat yang betul. bukan orang Banten. Mhm. Sedangkan untuk Jawa itu mungkin kemudiannya ketika Mhm. Transmigrasi kali gitu ya. transmigrasi itu gitu kan. Sedangkan kalau Mhm. Sunda itu secara alami memang dia memberikan pengaruh saat itu terhadap kerajaan di Lampung ya. Nah, Hmm. gitu. Oke, pertanyaan paling penting nih Kang Dadi ini apa Ya, namanya secara geografi nih. Saya suka geografi kan orang itu kalau saya ya mungkin apa ya dari sisi kultur tapi saya lebih ini menempatkan sebagai akademisi sih sebenarnya itu. Jadi sebenarnya nih kaitan antara kerajaan Sunda, istilah Sunda dengan Sundaland gitu ya. Ada Sunda besar, Sunda kecil itu apakah memang nyambung gitu atau kayak gimana sih? Makanya ada yang bilang Sunda itu bukan cuma Jawa Barat gitu kan. Karena Sunda itu ya. ya luas sekali gitu kan. Makanya ada Sunda besar, Sunda kecil. Ini secara mungkin ilmiah lah, ilmu sejarah atau geografi antara Sundaland, Sunda besar, Sunda kecil dengan kerajaan Sunda dengan etnis Sunda. Ini kayak gimana nih Kang Dadi ini sebenarnya? Jadi memang sebenarnya kita harus membedakan antara Sunda sebagai suku dengan dengan penamaan geografis tadi. Ya. Mhm. Ya. Jadi memang Sunda ini sudah dikenal jauh kata Sunda itu ya. Kata Sunda ini Sunda sudah ya. dikenal Mhm. jauh sebelum kita mengenal suku Sunda itu. Itu. Jadi sebelum ya. Ya, jadi sebelum suku Sunda itu ada penamaan tersendiri sebenarnya. Jadi Hmm. di dalam catatan-catatan sebelum ya, di catatan-catatan mungkin di abad-abad awal ya, Mhm. memang ada catatan-catatan yang menunjukkan menyebutkan kata Sunda itu. Ya, yang mengacu Mhm. bukan kepada suku gitu. Mengacu Hmm. kepada penamaan wilayah tadi. Ya, Wilayah seperti ya Sunda geografi ya. Kecil, Sunda Land tadi, Sunda Mhm. Kecil, Sunda Besar. Di mana Sunda Besar itu mengacu kepada apa? Kepulauan ya, di Nusantara yang di daerah barat ya. Itu. Mhm. Nah, makanya kemudian ada batas dengan menggunakan garis walase itu kan ya. Mhm. Lalase Oh. ya betul. Ya, Mhm. yang Mhm. Mhm. memisahkan antara wilayah barat dengan wilayah timur itu. Nah, kemudian Mhm. di Sunda Kecil kita mengenal dengan untuk pulau-pulau kecil di timur ya Bali, Nusa Mhm. Tenggara, Bali, Lombok, NTB sampai sampai Lombok ke juga. Mhm. timur-timur Mhm. Mhm. itu adalah Sunda Kecil. Jadi penamaan Sunda itu memang sebenarnya sudah lama, termasuk di dalamnya Sundaland itu. Jadi Sundaland Mhm. itu mengacu pada sebuah wilayah yang cukup besar gitu, yang Mhm. yang mungkin ini sekarang kita sebut dengan Nusantara. Nusantara itu kan Nusantara. kalau Nusantara kan hanya mengacu kepada pulau-pulau itu ya, deretan pulau-pulau. Iya Sedangkan betul betul. Mhm. kalau Mhm. sedangkan Sundaland itu mengacu sampai wilayah daratan Asia Tenggara. Itu Iya betul Sundaland ya itu. sampai ke Kamboja sana ya. Ya, itu Thailand Sundaland. juga ya. Mhm. Betul. Nah, akhirnya Tapi kan penamaan itu nggak sembarangan ya. Artinya ketika kartografi ataupun bikin peta itu memberikan nama itu kan pasti nggak sembarangan gitu. Pasti ada tuh, ada akarnya acuannya, gitu kan ya. ada akarnya. Heeh. Ya, coba saya kurang begitu paham mengapa nama Sunda itu yang dilekatkan untuk Sundaland itu ya.
Ya, Sundaland itu ada ya. Sunda, Sunda besar dan Iya. Sunda kecil. Berarti ini kan justru diskusi itu kan akan melahirkan satu teori baru, melahirkan satu penasaran gitu ya. Jadi nanti Ya, ada betul. korelasi antara Sundaland, Sunda Besar, Sunda Kecil dengan etnis suku Sunda itu sendiri gitu. Ya. Itu kan menjadi hal yang atau mungkin Kang Dery sebagai juga orang Sunda nih sebenarnya ada nggak sih istilah lain untuk apa Sunda gitu yang mungkin apa ya misalnya ya mungkin kalau di Baduy mereka nyebutnya orang Baduy gitu ya, orang Hmm, Baduy, Rawayan gitu kan. ya, Walaupun istilah Rawayan tidak bagus menurut mereka gitu ya. ya, Atau mungkin ada nggak istilah lain gitu untuk selain untuk kata-kata Sunda itu sendiri gitu. ya. Atau mungkin kata-kata suku Sunda itu munculnya dari mana, kapan gitu Kapan? sebenarnya itu. Saya sih berpikir suku Sunda itu dimunculkan ketika adanya kerajaan itu. Ya, Hmm, jadi Kerajaan sebelum Sunda itu ya, ya. jadi sebelumnya saya berpikir tidak ada yang disebut dengan suku Sunda itu sebelum Mhm, munculnya mhm, kerajaan Sunda. Atau mungkin bisa dibalik, kerajaan Sunda itu sendiri mengacu kepada suku Sunda itu. mhm, Akhirnya mhm. dari suku itu muncullah kerajaan Sunda itu kan. Itu bisa Iya saja betul. balik bisa Heeh. seperti itu. Masalahnya kan kita tidak pernah menemukan sebuah catatan tertulis itu ya, catatan tertulis yang Mhm, mungkin ketika abad keberapa dimunculkan kata Sunda ini sebagai nama mhm, suku atau sebagai sebuah wilayah, nama sebuah wilayah gitu. mhm, Tapi memang mhm, sebelum-sebelumnya kan di wilayah Sunda sendiri sudah muncul nama-nama yang menyebutkan wilayah-wilayah tertentu misalnya. Dan itu bukan menyebutkan kata Sunda. Jadi Sunda itu sendiri dimunculkan di dalam sebuah prasasti tadi ya. Prasasti mhm. di Bogor itu ya, di Yang merujuk apa? kepada ini ya kerajaan ya Ya, atau kerajaan, wilayah wilayah. kerajaannya. Jadi bukan Wong Sunda gitu atau orang Bukan, Sunda bukan orang gitu. Sunda, tetapi kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda walaupun bisa jadi kerajaan Sunda itu karena memang istilahnya itu masyarakatnya masyarakat Sunda gitu kan ya. Ya, saja Kan seperti bisa itu. juga bisa dibalik gitu ya. Ini Ya. menarik nih. Jadi ini harusnya kayaknya mungkin bisa tiga sesi nih sebenarnya Kang Deddy nih, Kang Deddy ini. Tapi tadi, nah mungkin kalau Enrique mungkin tadi senang juga dengan mitos nih. Kita mungkin sebelum ke yang lainnya karena banyak sekali kita bicara tentang tadi sejarahnya kita baru batasi dulu dari mulai nama, kemudian juga lokasi ya, raja-rajanya nantilah Ya. next time. Sekarang mungkin kita bicara tentang mitos atau legenda nih. Mungkin pertama jelaskan dulu tentang posisi ataupun juga ontologi dari mitos dan legenda nih. Kayak gimana Ya. sih sebenarnya mitos dan legenda, kemudian nanti mungkin bisa dibawa ke mitos yang berkembang nih, terutama di Kerajaan Sunda gitu. Mungkin di Ya. ini kan jadi dosen ini kan, jadi kayak ontologi dari mitos dengan legenda dengan mungkin cerita rakyat itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Ya. Jadi jangan sampai oh cuma sekadar cerita, sekadar legenda gitu, sekadar Ya. might gitu ya, mitos, mite gitu. Padahal kalau saya lihat sendiri ya pasti ada sesuatu, ada pesan ya, Hmm. ada pesan dari pembuat legenda, pembuat mitos gitu. Misalnya kalau saya berpikir begini, misalnya kalau di wilayah Sunda itu ada istilah pamali pada tempat-tempat tertentu, itu sebenarnya ya memang bahasa akademiknya itu metodologi yang digunakan oleh orang-orang terdahulu itu untuk mungkin tujuan tertentu menjaga sesuatu Jaga gitu ya. ya misalnya tadi ke satu misalnya itu apa kayak ke tempat-tempat yang sakral gitu kan ya ke sakral dan sebagainya itu kan ada etikanya ada aturannya termasuk juga kaitan dengan cai dengan air Hmm. gimana nih secara ontologi dari mitos dengan legenda itu kayak gimana sih sebenarnya silakan Kang Dadi. Oke. Jadi sebenarnya mitos dan legenda itu adalah salah satu cabang dari sastra Nusantara sebenarnya. Kalau di dalam sastra Nusantara Ya. ada mitos dan legenda. Kalau mitos ini mengacu kepada cerita-cerita yang supranatural ya, gitu, atau metafisika, Hmm, yang betul. ajaib lah gitu ya. Sebenarnya tujuan mitos ini dibuat oleh orang-orang dulu itu sebagai bingkai untuk menjaga sebuah tradisi sebenarnya. Seperti tidak boleh memancing menangkap ikan di daerah hulu ini, misalnya, di daerah hulu di daerah hulu sungai. Nanti akan bla 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 seperti ini. Kalian akan mendapatkan ini, mendapatkan bala, mendapatkan keburukan. Padahal sebenarnya kan
untuk menjaga ke kehidupan ekosistem yang ada di dalam di hulu cai tersebut. Menurut Gitu. saya ya Ya, betul ya. Mhm. maka dimunculkanlah mitos, mite Mhm. gitu kan, Gitu ya. Mhm. mite atau mitos. Bisa saja memang tujuan seperti itu, atau mungkin ya memang cara orang-orang lama untuk menjaga kehidupan itu dengan memunculkan mitos, gitu. Mhm. Jadi eh, bagaimana ekosistemnya terjaga, maka dimunculkanlah mitos. Seperti sekarang lah. Sampai sekarang juga kan mitos itu berlaku ya, masih Mhm. masih terjaga gitu. Anak-anak tidak boleh main maghrib-maghrib, nanti ada diculik kalong wewe misalnya. Mhm. Itu kan agar anak-anak itu ketika maghrib ini ada di rumah gitu kan. Iya betul Ya betul. kan, ada di rumah. Eh, Dibuatlah eh, cerita-cerita. Oh kemarin ada anak yang bandel, tidak pulang segera, nggak taunya sudah ada di pohon pala, udah ada di pohon kelapa, dibawa oleh kalong wewe. Dibuatlah cerita, walaupun sebenarnya kan cerita itu kita patut mempertanyakannya betul atau tidak. Tapi setidaknya itu adalah sebuah bingkai, sebuah penjara agar mhm. Mhm. apa anak-anak itu tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan mereka gitu. Kan Mhm. dulu tidak ada listrik sehingga mencarinya kan susah gitu kan. Mhm. Carinya susah di luar rumah itu karena tidak ada Iya betul. penerangan. Itu makanya dibuatlah mitos seperti ini. Sedangkan legenda itu berpacu pada kisah nyata sebenarnya, legenda itu. Kisah nyata Hmm. kemudian dibungkus gitu kan. Dibungkus oleh Hmm. cerita-cerita yang apa seakan-akan itu adalah hal yang benar. Walaupun sebenarnya Hmm. ada yang betul terjadi, ada juga yang tidak. Itu disebut dengan legenda. Habisnya tentang kepahlawanan, tentang terjadinya sebuah tempat, misalnya legenda Tangkuban Perahu misalnya. Yang perahu Kenapa gitu ya, terjadi Sangkuriang gitu ya. Sangkuriang misalnya seperti itu? Itu legenda maksudnya. Nah, legenda itu sebenarnya itu bisa kita telusuri secara nalar sebenarnya. Ya, Mhm. bahwa ada wilayah-wilayah yang memang bisa kita hubungkan dengan cerita legenda itu. Ya, di Mhm. Jawa Tengah juga ada kan legenda, misalnya terjadinya Iya, apa, banyak sekali ada Timun Mas gitu kan Timun biasanya Mas kalau di segala sana. macam. Nah, itu kan. Iya, Roro ini Jonggrang itu kan iya legenda itu betul. kan, Betul, ya, betul, betul. di Jadi kita Kutuk gitu bedakan kan. ya, antara mitos dengan legenda gitu ya, antara Iya, mitos dengan legenda. Jadi kalau mitos itu tadi adalah sebuah cerita yang dikarang gitu ya, ya, yang sebagai ada dengan tujuan tertentu. Sementara kalau legenda itu ya cerita yang berdasarkan kepada kisah nyata sebenarnya, ya, tapi kemudian dibungkus, dinarasikan atau mungkin dibuat seperti ya agar lebih dramatis gitu ya, ya. Itu mungkin betul. sama ya, sama itu nanti dengan Jadi kisah-kisah bisa eh, merekonstruksi sejarah sebenarnya. Legenda itu bisa Hmm, merekonstruksi sejarah. lebih Ya, rekonstruksi sejarah ya. Oke, berarti karena kan, mungkin kita, tapi kadang bercampur ya antara mitos dengan legenda itu juga campur gitu ya. halo, agak putus ya. Iya ya, antara Ya. antara legenda dengan mitos itu suka bercampur ya Kang Dadi ya, kadang itu ya. Kadang ini mitos atau legenda gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini biasa problem negara berkembang seperti ini Kang Dadi biasa jadi. Ya, tadi kita sampai ke ini kan tadi apa namanya antara mitos dengan legenda itu dia suka apa ya suka bercampur gitu ya, nggak suka bercampur memang gitu. Jadi artinya kadang diadakan tapi sebenarnya ada dasar awalnya gitu. Saya kok jadi inget itu saya Memang baca ini ya, berkali-kali itu yang gimana? cerita-cerita kuno itu seringkali memang eh, cerita faktual itu selalu ya, hampir selalu ya dipastikan. Walaupun memang ada kali gitu ya. Dia memang adanya misalnya catatan-catatan perjalanan misalnya itu kan tidak dibungkus oleh mitos itu. Tidak Mhm, dibungkus oleh mhm. legenda di situ. Betul, iya cerita Ada. percaya ya seperti mungkin yang ini ya siapa yang Raden Pakuan Jaya itu yang dari Bogor sampai ke Ya, Bali sana itu ya. Bali. Itu juga menarik gitu. Nah tadi maksud saya itu kita langsung gini berarti kan kita udah tahu nih ontologi dari mitos dan legenda. Mungkin saya pengen tahu tentang ya mitos legenda yang kaitannya dengan Pakuan Pajajaran tentu saja gitu ya. Yang mungkin tokoh sentral atau mungkin bukan tokoh dulu lah kita dari ini dari mitos ataupun legenda dari Maung Pajajaran ini Kang Dadi nih. Jadi kayak gimana Kita nih bisa sebenarnya nih? eh, selalu menghubungkan antara Siliwangi dengan
dengan macan putih. Iya betul. Sebelum ke yang Prabunya dulu nih, kita ke Maungnya dulu nih. Ngomongnya Sebenarnya dulu. Maung Pajajaran, Maung Putih, Maung Bodas gitu itu sebenarnya apakah legenda atau mitos atau mungkin memang beliau itu punya hewan peliharaan gitu ya atau kayak gimana sebenarnya sih dari sisi legendanya ini kan selalu gitu ya. Padahal kalau kita lihat di budaya lain sampai ke ya di India, kemudian di Thailand, di Malaysia juga selalu simbolnya itu adalah maung gitu ya, Ya. macan harimau lah gitu ya. Ini kalau di Pakuan Pajajaran sendiri sebenarnya apakah memang ada maung gitu ya, atau mungkin Ya. itu simbol kekuatan, atau memang kayak gimana sih itu mitos atau legenda nih? Kita ngomongin ke maungnya dulu nih. Oke, jadi kita melihat melihat dari budaya kita memang selalu Mhm. menghubungkan antara kekuatan itu dengan pola binatang, ya. Selalu menghubungkan dengan binatang-binatang tertentu, khususnya hewan-hewan buas gitu kan, yang dianggap berkuasa atau memiliki kekuatan. Misalnya harimau, elang, Mhm. gajah, beruang gitu kan. Kan selalu di lambang-lambang itu selalu menggunakan eh pola seperti itu kan, Mhm. menggunakan elang, Mhm. menggunakan hewan beruang, tidak ada ceritanya dengan menggunakan hewannya keledai gitu kan, Mood tidak, gitu ya. semut gitu. Nah, karena tidak menunjukkan kekuatan itu, gitu kan. Mhm. Nah, itu budaya yang mendunia gitu ya, selalu seperti Iya itu, betul. gitu. Mhm. Nah, ketika eh kita melihat naskah-naskah kuno di Jawa Barat, di Sunda. Saya sih sementara ini belum melihat adanya manuskrip yang menunjukkan bahwa raja-raja Sunda memiliki peliharaan, gitu. Hmm. Ya, Mhm. peliharaan seperti itu. Mhm. Tapi yang ada justru tentang pemburuan yang mereka lakukan, apa yang diburu, gitu. Ya, Berburu ya, berburu berburu ya. justru. Mungkin juga ada berburu harimau juga kita atau kijang Nah, atau apa? memang ya. Ya, kalau itu kan bisa kita lihat di Mataram pada dulu terjadi pemburuan ya, pemburuan Mhm. singa, kemudian singa itu diletakkan di alun-alun, kemudian dibuat tontonan itu kan. Sama lah dengan Hmm, di Yunani juga kan seperti itu. iya betul Gladiator betul itu Pak. kan. Binatang buas ya. Ya. Mhm. Dan pemburuan di Sunda juga salah satunya itu memburu hewan-hewan yang bisa dimakan, juga hewan-hewan yang bisa ditaklukkan seperti harimau itu. Karena kan Mhm. juga bisa dimanfaatkan kulitnya lah segala macam. Nah, Iya. kemudian untuk mitosnya tadi, mitosnya adalah Raja Sunda memelihara harimau, gitu kan? Mhm, betul. Atau berteman lah dengan Mang Bodas, harimau. Mang Bodas. Nah, Heeh. itu di naskah saya sementara ini belum 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 menemukan ya di dalam Mhm, naskah. mhm. Tapi ketika eh Kipio datang ke wilayah Bogor ya, bekas batu tulis ya. keruntuhan Mhm. Keraton Sunda, Mhm. dia Mhm. menemukan bahwa batu ya batu atau Kipio atau itu apa ya Ya Cipio menemukan kalau nggak salah itu yang ya, pertama itu. dia Yang dari menemukan arah justru di sekitar batu tulis itu ada sekelompok gitu kan, ada mhm. sekelompok apa harimau di Harimau. situ, dan Mhm. malah ada anggota pasukannya yang diterkam oleh harimau di situ. Berarti Nah, memang buas ya. Mhm. ya, jadi dari situlah saya menebak bahwa munculnya mitos itu di situ gitu. Bahwa Hmm. kerajaan Sunda itu runtuhannya dikuasai atau di apa ya, dijaga lah, dijaga oleh Mhm. eh, harimau Harimau. itu. Itu Hmm. itu mitosnya. Mm-mm. Ah, harimau Nah, itu harimau asli binatang atau harimau jadi-jadian nih yang tadi? wallahu alam. Gitu. Itu mitos yang ada di situ. Menurut saya itu mitos. Jadi kemudian lebih percaya bahwa iya dari naskah sementara ini belum ditemukan bahwa Raja-Raja Sunda itu memelihara istilahnya itu Harimau. harimau atau maung gitu ya. Sementara tadi mungkin dari sisi apa sih istilahnya itu fakta saja, fakta bahwa memang di situ ada harimau, entah itu harimau jadi-jadian atau harimau beneran gitu ya. Tapi karena menerkam ya tadi mungkin salah satu harimau asli gitu ya sampai sampai diterkam gitu ya. Jadi memang ganas mungkin karena memang kan ya waktu itu memang hutan belantara gitu ya Iya Bogor betul. ini gitu ya. Tapi
tadi yang menarik, ada juga saya juga pernah sempat diskusi juga dengan seorang teman juga gitu, mengatakan sebenarnya punya gitu, cuman dia bukan harimau yang besar itu gitu, bukan harimau yang mau bodas besar itu bukan, tapi Ya, namanya itu katanya macan congkok namanya gitu, yang dia ya, memang bisa seperti harimau apa ya dahan gitu, yang dia ya, itu memang betul. bisa bisa apa bisa jinak gitu. Gimana tuh? Ya kalau kalau disebutnya ya kucing dahan sebetulnya ya, atau meong Iya, congkok. kucing dahannya. Jadi Itu memang mungkin kucing kucing dahan, kali ya, bukan ya harimau ya. kucing dia kucing. Jadi kalau Kucing kita ya. ke hutan, kita kalau kebetulan bisa menemukan kucing hutan itu beruntung sekali itu. Kan Hmm. kucing hutan itu ukurannya bisa 2-3 kali lipat dari kucing rumah gitu kan, Iya, betul besarnya. besar ya, dan Ya dia bisa besar naik ke ya. atas memang di dahan ya. Ya bisa. Mhm. Dia disebut kucing kucing akar kucing akar karena memang dia tinggalnya di bawah sebenarnya pada hakikatnya. Di bawah atau Betul. di atas itu? Di Di bawah dahan atau di sebenarnya. akar? Tapi Di dia bisa bawah ke sebenarnya. atas gitu. Dia bisa ke atas. Hmm. Ya. Karena Hmm. bentuknya yang ramping, lincah gerakannya. Mm-mm. Ya, kebetulan Dan saya dia tuh pernah memang menemukan juga jinak ya, bisa dipelihara gitu ya. bisa asalkan bisa menjinakkannya saja seperti kucing rumah. Tapi tetap dia buas ya. Tetap Oh, dia dia buas buas. juga sebenarnya gitu, Ya karena buas. ada Ya. beberapa itu yang mungkin ada juga tuh, saya lihat di National Geographic itu di luar negeri itu ada memang tadi sama tuh, kayaknya kalau nggak salah itu kayak jenisnya itu. Jadi dia mirip Ya. mirip dia kucing sebenarnya itu, cuman ukurannya besar dan dia tuh Ya, bisa. jinak gitu. Dia tuh jinak gitu. Ya. Cuman jinak itu ke beberapa orang saja gitu. Ketika itu ya dia muncul Ya, ganas betul. itu akan ada gitu. Oke, kembali ke tadi, berarti ya mungkin sementara bahwa ya apa Maung Bodas itu adalah mitos gitu ya, mitos yang tadi tujuannya mungkin sebenarnya ingin menunjukkan kekuasaan ya, sebagai Betul. simbol kekuasaan ya, simbol Ya. kekuasaan, simbol oh ini orang hebat lah, karena tadi Ya. harimau macan itu kan semua juga memang menunjukkan orang hebat gitu ya. Selain itu dari mitos juga nih ada menarik juga nih kaitannya dengan misalnya itu di Pakuan Pajajaran itu kan mitosnya itu selain tadi hewan gitu ya, kan ada juga di Batu Tulis juga nih gitu ya. Di Batu Tulis itu kan kalau terakhir saya kemarin itu sebelum sebelum saya ke Banten Selatan, sebelum ke mana ke Ciptagelar itu kan sempat ke situ dulu, ngelihat gitu ya. Ngelihat itu sebenarnya kayak gimana sih posisi Batu Tulis itu dalam sejarah dan juga mitos. Kenapa sekarang kemudian dengan mungkin kita sebut kayak batu yang apa yang kayak lingganya itu kok jadi buat apa namanya tuh ya semacam biar enteng jodoh gitu ya, biar nasibnya baik dan sebagainya gitu. Itu kan ini mitosnya tuh kayak Itu gimana nih, mitos yang itu juga berkembang mitos terkait itu. dengan batu tulis, dan mungkin dari ini jadi batu tulis sejarah, mitos dan legendanya nih yang dipahami Pak Kang Ya. Dadi ini. Gimana Kang Dadi ini? Jadi itu mitos. Jadi pertama gini, batu tulis itu adalah sebuah kenang-kenangan ya. Isinya adalah Mm-mm. kenang-kenangan tentang penobatan ya, tentang penobatan Mhm. seorang raja. Kemudian selain itu, kenang-kenangan ini menunjukkan bahwa telah terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Mhm. Dia membuat telaga Rena Mahawijaya, gunungan, Mhm. kemudian pengerasan jalan itu. Nah, selain Mhm. itu, batu ini menjadi sebuah acuan bagi aksara Sunda. Betul. Jadi, Mhm. aksara Sunda itu mengacu kepada prasasti ini, ya, prasasti Prasasti batu ya. tulis ini. Mhm. Eh, nah, itu jadi kemudian dihubungkan dengan mitos-mitos tadi, memang sebenarnya karena ini adalah batu peringatan, gitu, maka Mhm. dianggap sebagai sebuah wilayah suci. Maka Mhm. di sampingnya ada batu lingga, kemudian di Mhm. samping-sampingnya juga ada batu tangtung atau kita kenal dengan batu menhir. Yang ada Mhm. orang Iya. mengatakan, oh ini tempat apa orang mengiratkan tali kuda katanya. Oh iya, ada Bawa-bawa. kata ada kuburan kudanya gitu kan. Ya, gitu Mhm. kan. Mhm. Tapi sebenarnya lebih menurut saya itu lebih pada mengacu kepada memang tempat yang disakralkan. Ya, Mhm. disakralkan. Maka di tempat di tempat yang disakralkan selalu biasanya didirikan batu tangtung itu, Mhm. atau Mhm. menhir kita sebutnya. Mhm.
Nah, kan ada Oh, juga jadi di situ di luar bangunan kan ada beberapa batu tangtung iya, gitu ya. Deborah Batu ya. Nah, Mm-mm. ada batu tangtung yang Cuma yang saya sempat katanya ini ya, kan tadi ya sempat lihat foto yang di zaman Belanda itu ya, yang ada di internet itu ya. Itu hmm, kok saya agak ini ya, ada beberapa teman itu maksud saya ini eh, memang betul-betul asli nggak sih, apa namanya itu itu yang batu sekarang ini. tulis itu asli nggak sih gitu, atau mungkin jangan-jangan ditukar sama Belanda lagi nih, jadi seudung gitu. Jadi Karena ketika yang di foto ditemukan itu kan dia ujungnya itu nggak lancip gitu ya, nggak lancip. ya, Sementara yang ini oke. kok jadi lancip gitu. Mm-mm. Itu sih Jadi untuk eh, batu itu ya, seingat saya ya, itu adalah batu apa adanya ya. Batu apa adanya. hmm, Tidak ada rekayasa di situ apakah kemudian dibawa ke Belanda atau tidak, tapi yang jelas ya dari pernah kan diuji karbon juga ya, diuji karbon bahwa mm-mm, memang betul batu itu memang berasal dari abad sekitar itu gitu ya. mm-mm, Kemudian pahatan-pahatannya pun memang pahatan lama. Walaupun sekarang sudah mm-mm. mulai ini ya, sudah mulai Hilang ya, rusak menipis ya. ya, mulai Mm-mm. hilang gitu ya. Nipis ya. Ya, Mm-mm, karena mm-mm, memang karena kan bagaimanapun juga eh pencemaran udara itu mempengaruhi ya, karena kan di situ di pinggir hmm. jalan ya. Panas ya sama debu Panas kali juga gitu di ya. bawah Mm-mm, cungkup gitu kan. mm-mm, Jadi mm-mm. kemungkinan nantinya hilang itu besar sekali gitu. Iya, iya, iya. Termasuk Ya, tadi ya mungkin yang bagian atas itu karena korosi kali ya, karena betul. mungkin tadi ada yang Dan apa gambar pecah-pecah. itu jangan bandingkan antara gambar dengan foto. Foto Hmm, itu kan apa adanya. Gambar itu kan iya, tidak bisa presisi gitu kan. iya, 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 Ya, iya, bisa iya. saja ketika dia menggambar, ya imajinasi itu campur dengan hasil gambar gitu. Jadi Ya karena ini tidak bisa pakar 100%. fotografi ya. Tidak bisa 100% sama gitu. Beda dengan fotografi. Kalau Iya, fotografi kan apa adanya kecuali direkayasa ya. Kecuali gitu. direkayasa fotonya. Tetapi kalau Iya. gambar justru kita yang si penggambarnya itu yang bisa saja cara ketika dia menggambar dia ter apa terpengaruh oleh oleh keadaan sebelumnya gitu kan. Hmm. Sehingga ketika menggambar tidak sama persis dengan apa objek dengan gambarnya itu. Oke ya berarti ya teman tadi karena korosi, karena apalagi tadi dengan foto, apalagi dengan gambar gitu, itu mesti Ya, yang pasti itu memang beberapa riset menunjukkan bahwa memang itu asli gitu ya, karena ya. memang dan tempatnya juga kan memang dari dulu tuh di situ nggak Di kemana-mana situ ya gitu nggak ya. kemana-mana. Kemudian Dan juga ini tadi dia kalau Batu Lingga juga saya lebih setuju, memang Batu Lingga itu ya bukan untuk hanya untuk ngikat kuda lah, pasti tidak mungkin gitu ya. dan ingat itu adalah Pasti batu itu peringatan, bukan batu batu peringatan ya. persembahan. Iya, batu Ya, peringatan bukan ya. batu persembahan. Jadi itu adalah batu Mm-mm. peringatan yang menunjukkan bukti sejarah, gitu kan. Jadi Mhm. sangat salah ketika ada orang yang meneruskan dengan cara ritual. Oh iya. Iya itu kan kan sekarang Itu jadi bukan batu jadi budaya. persembahan. Kemarin saya juga karena pengen etnografi ya saya coba aja gitu kan biar penjaganya juga percaya gitu. Jadi saya Saya coba khawatirnya gitu. justru khawatir itu justru asap-asap yang diciptakan di situ mengganggu dan merusak batu itu. Iya. Ya, Termasuk juga kan sentuhan menempel. tangan itu ya diusap Iya, terus gitu. Itu kan kan pasti akan menempel itu. akan nempel gitu. Iya, Terus di depannya itu kan ada ini juga kan, dari itu penting tuh apa namanya telapak kaki itu ya, kan ya. Itu kan telapak kaki kan jelas sekali itu tuh. Iya, telapak kaki kan itu ya. Itu ya, punya siapa sebenarnya itu? Kalau ya. di legenda di ininya. Jadi gini, di dalam tradisi Nusantara dan semua sebenarnya di beberapa tempat juga bahwa Mm-mm. kaki itu telapak kaki itu menunjukkan kekuasaan gitu. Kekuasaan ya, Jadi betul. ketika Mm-mm. ada batas kekuasaan, maka di situ ada prasasti dengan tapak kaki biasanya. Mhm. Makanya di Ciaruten juga ada tapak kaki di situ untuk Tapak kaki menunjukkan itu. bahwa Mm-mm. Mm-mm. ada kekuatan di situ. Nah, Mhm. termasuk di apa? Di batu tulis itu. Di batu Batu tulis juga tulis ya. ada Mm-mm. ada apa? Ada telapak kaki di Iya, situ. telapak kaki kan ya. Mhm. Mhm. Telapak kaki yang sebenarnya untuk menunjukkan kekuasaan itu. Nah, Hmm. jadi Berarti mm-mm. Dia jadi memang jangan meletaknya di juga di depan situ atau di mana tuh? Di kenapa? depan, di depan, di Iya depan di depan batu batu itu. tulisnya. Iya di depan Jadi batu memang tulis. memang di situ gitu ya. Iya Jadi memang di memang situ. menghadap ke batu tulisnya itu ya. Iya, iya. Hmm. Makanya ada asumsi bahwa batu tulis itu diukir huruf-hurufnya itu dalam kondisi berdiri.
gitu. Bukan Hmm. dibaringkan kemudian diukir, tapi dalam kondisi Oh, berdiri gitu. memang sudah berdiri ya gitu ya. Ya, berdiri kemudian diukir gitu. Ya, iya, iya. Makanya di Jadi, beberapa tempat kita menemukan beberapa prasasti itu dalam dalam keadaan dia memiliki tanda telapak kaki. iya, Contohnya iya, saya betul. menemukan di Gunung Jaya di daerah Lebak itu. Nah, Mhm, cuma ini eh, tidak terurus tempatnya ya. Jadi saya mhm. ke sana itu tahun 80-an justru ya. Tahun 80-an ke Hmm, atas gunung itu di daerah Cipanas itu ya. Di sana ada sebuah batu di puncak gunungnya karena gunungnya mhm. tidak terlalu tinggi ya, bukit lah. Jadi Bukit di ya. sana Mhm. ada batu yang eh, memiliki cap kaki di situ. Ya, ada cap Hmm, kaki di situ dan kondisinya mhm. seperti kursi bentuk itu. Jadi seperti orang sedang duduk gitu kalau kita menginjak telapak kaki itu. Itu Dan ini berarti ini ya saya apa berpikir namanya? bahwa ini adalah batas kekuasaan gitu. Oh, cuma itu belum nggak tahu ya batas kekuasaan siapa gitu Ya, ya di betul situ betul. ya. Ya, ya. Tidak ada ini. Saya juga kemarin terakhir itu beberapa bulan yang lalu itu kan ke Pandeglang juga tuh. Ke Hmm. Pandeglang kemudian ke satu makam gitu kan ya dengan teman kebetulan dari Tajur itu. Nah, di situ juga ini apa namanya ditunjukkan tuh. Pertama ada batu kobra, satu lagi ada batu tadi, batu yang di situ ada tapak kaki. Ya, Hmm. kalau dia sih bilangnya kata ini tapak kakinya Prabu Siliwangi katanya gitu. Saya juga sempat nyoba juga kakinya gitu kan. Ada fotonya juga, ada Ya. videonya juga itu. Bukan batu Cuma Quran saya itu nanya, bukan? ini, hmm? Bukan batu Quran itu bukan? Bukan, bukan, bukan Bukan. jauh. Oh, jauh. Dia Bukan. di apa di komplek pemakaman itu. Cuma saya nanya gitu kan, saya nanya, ini apa? Ini apa kaki itu memang asli ini atau bikin dibuat gitu karena kayak agak-agak kesan itu kayaknya ini kayaknya kayak baru atau apa gitu. Ada Nah. fotonya itu di pemakaman itu. Nah, itu ini baru atau enggak sih gitu kan. Jadi saya bilang, saya Tapi masih semen belum bukan? yakin itu, Pak. Hmm? Semen atau batu? Kenapa itu? Semen atau batu itu? Iya, ada batunya nggak terlalu besar gitu. Oh, semen sama batu gitu. Enggak, dia batu sih, batu karena dia ada beberapa temennya yang lainnya agak mirip tadi, ada batu kobra, ada satu lagi, ada tiga kalau nggak salah itu. Nah itu memang dijaga tapi cuma buat ini aja sih, waktu kebetulan saya pengen penasaran aja ke sana gitu kan, jadi Hmm. nanti, oh kayak gini gitu, cuman ada fotonya nanti saya mungkin saya ini kan. Oke, itu menarik ya, artinya tadi kan jelas ya, jadi memang apa kaki itu kan simbol seperti mungkin yang makom Ibrahim itu kan ya, jadi kan ada kaki Hmm. itu ya. Jadi ada kaki, atau mungkin yang di Aceh juga perlu dilihat tuh apakah memang tapak kakinya Nabi Adam gitu ya, atau mungkin di semen tadi jangan, itu kan ya, ini menurut saya itu penting ya untuk dikaji gitu. Jadi masyarakat itu jangan dibodohi lah, termasuk juga tadi mungkin batu tulis gitu ya kan, sekarang memang jadi tempat-tempat, dan memang dari dulu ya di Ya, fotografi yang di Belanda itu kan memang juga tempat untuk istilahnya itu untuk apa ya, untuk meletakkan kayak semacam jimat atau apa kan sajen. gitu kan, ya kan Ya. memang memang tapi itu memang bagian dari budaya lah ya, Hmm. dari budaya menarik nih. Kemudian masih kaitan dengan mitos, walaupun sebenarnya waktunya udah mau habis nih. Kita sampai ke 14.30. Mudah-mudahan sih Ya, Kang Dani nanti ada waktu kapan lagi gitu ya, ya. oke, Ini oke. sengaja kita berdua biar biar fokus karena kedepannya itu bisa lebih banyak lagi. Karena kita belum bicara tentang raja-raja dan sebagainya gitu ya. Tapi yang menarik kita adalah tadi itu dari sisi juga mitos yang tidak kalah penting ya, yang tidak kalah penting itu sebenarnya kaitan dengan ini ya. Jadi eh, yang benar itu gitu ya, yang benar itu ke tokoh nggak apa-apa lah gitu. Jadi eh, tadi kan masuk ke batu tulis itu kan piteket ya, penghargaan dan juga istilahnya itu apa ya, kenang-kenangan gitu ya kepada yang Prabu Siliwangi gitu Hmm. kan. Berarti kan di situ menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi ya memang meninggal gitu kan ya, memang Ya. meninggal gitu, meninggal. Nah, mungkin ingin tahu nih kayak seperti apa kronologinya meninggal atau tidak, kemudian mitos yang ngahiangnya, kemudian juga dengan yang dirancam Maya itu yang Kang dari kayak gimana di sebenarnya. Itu kan masuk ke mitos gitu ya. Ya, ya. Jadi memang Legenda ya, di legenda situ mungkin ya lebih memang tepatnya. di dalam prasasti itu memang disebutkan bahwa beliau mengalami kematian, Meninggal ya, beliau meninggal kemudian ya. diperabukan, gitu. Diperabukan ya. Diperabukan, dia dibakar gitu kan ya, dibakar. Betul. Nah, kemudian disemayamkan di Rancamaya. Ya, makanya Berarti disebutnya abunya Sangiang yang Rancamaya. disemayamkan ya, abunya ya mungkin Disemayamkan. dimasukin ke kendi atau Ya, apa gitu ya. ya, semayamkan di sana. Makanya Mhm. dulu saya masih ingat ketika saya masih SD,
Di Mhm. Rancamaya itu ada gunung memang, ada gunungan, bentuknya Pegunungan ya. setengah setengah bola gitu ya, parabola gitu kan. Nah, Mhm. kemudian di atasnya itu ada cungkup Hmm. dan ada batu yang berdiri, batu tegak. Mhm. Mhm. Itu tahun eh, awal 80 lah ya, awal 80. Saya Mhm. masih melihat Mhm. itu, saya masih melihat. Jadi memang keberadaan Prabu Siliwangi entah Prabu Siliwangi yang keberapa ya bahwa Mhm. beliau memang meninggal ya. Jadi Hmm. muncullah mitos, makanya mitos itu karena orang tidak mau kehilangan kan. Iya, Tidak mau betul, kehilangan betul. Siliwangi dikatakan Mhm. moksa Mhm. gitu Moksa kan, ya. moksa gitu. Karena orang tidak mau Betul. kehilangan sosok tersebut gitu kan. Disebutlah Mhm. Mhm. moksa gitu kan. Sama dengan orang yang selalu rindu akan Pajajaran, makanya nanti ada Pajajaran baru. Karena Iya, dia Pajajaran tidak mau Anyar ya. kehilangan Pajajaran itu. Gitu kan. Iya. Maka di dalam Uga Wangsit Siliwangi kan nanti disebutkan bahwa nanti akan muncul Pajajaran baru itu. Itu kan karena Aha. apa? Karena muncul kerinduan, adanya Bet. kerinduan terhadap Hmm. sosok atau situasi tersebut. Karena rindu maka mereka tidak mau dia tuh mati, dia tuh hilang Hmm. gitu. Maka muncullah mitos moksa itu. Oke, menarik ya. Dan itu Iya, juga iya. kemana saya temukan ketika ke Cipta Gelar, terutama ke Cipta Rasa ya. Ya, Ketika saya tanya tentang seperti apa prediksi ke depannya. Jadi kalau di keyakinan mereka itu ya bahwa kami itu akan kembali ke Bogor. ya, Gitu kan. Itu juga sama betul. ya. Artinya Ya, itu ada mungkin tadi secara psikologi itu memang ada harapan gitu ada ya. harapan, ada Ada kerinduan. harapan. Jadi iya, agar hidup itu lebih hidup kali gitu ya, Ya. agar ada cita-cita, ada harapan gitu ya. Ada tadi mungkin karena ya kerinduan dan lain sebagainya gitu. Jadi Dan itu kita akan dijanjikan kembali oleh gitu. oleh oleh nenek moyang mereka, dijanjikan. Iya, betul ya, Betul. dijanjikan ya. Dijanjikan. Dan janji itu sebenarnya sebagai sebuah apa ya? Apa tuh? Cita-cita, harapan atau mungkin sesuatu yang Ya, ya agar kita itu memiliki semangat gitu betul, ya. semangat itu. Mereka menganggap Mm-mm. bahwa kehidupan yang sudah mereka jalan itu akan kembali lagi, akan muncul lagi. Gitu. Walaupun dalam Iya, bentuk iya. yang baru itu. Jadi Iya, iya, Pajajaran iya. itu tidak hilang, tidak hancur, tetapi dia akan hadir lagi dalam bentuk Pajajaran baru itu. Mm-mm. Entah Iya, seperti yang apa. iya, Pajajaran Anyar itu ya, Yang kayak budak anyar itu. Angona iya ya. Iya. Kalau kita melihat Itu legenda itu kan. menarik ya, itu kajian ini ya, kajian legenda dengan kajian mitos. Saya juga selalu berpikir gitu, karena nanti kalau dalam Islam sendiri juga ada beberapa prediksi-prediksi masa depan tuh yang Betul, seolah itu akan nubuat itu akan ya. kembali lagi gitu, karena itu merupakan apa ya, bagian dari bagaimana mungkin memberikan spirit energi untuk bisa tetap eksis gitu ya. Kalau Ya, kita lihat itu ya, jadi bagaimana misalnya apa ya orang Pajajaran tuh ke Sukabumi Selatan, ke mungkin ke mana tuh ke apa disebut itu dengan apa namanya itu istilahnya tuh yang di Ugawangsit dengan yang ada satu lagi itu di iya. kisah itu Lebak apa Sawene. yang Lebak Sawene. apa namanya itu yang di Lebak dekat Sawene, sana Bang. Hah? Lebak Sawene. Bukan 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 satu lagi itu di wilayah yang punyanya ini Putri Purnamasari yang di kisah itu Babakan itu pokoknya di Ya, Babakan saya lupa tuh Ngababakan. namanya. Ya, Hah? ya. Ngababak, Iya, Ngababakan di iya Babadak oh, ya. Pelabuhan Ratu sana lah gitu Bagaimana ya. tuh ya? Tapi itu kan juga itu penting juga tuh. Itu kan karena itu juga saya pikir itu juga karya sastra gitu. Itu kan karya Betul. sastra gitu kan. Jadi wah ini cocok nih kalau dosen bahasa Indonesia gitu. Jadi karya sastra itu memang berisi banyak sekali hal yang memang mungkin sifatnya itu simbolis, sifatnya itu mungkin memberi spirit untuk pembacanya atau mungkin untuk yang memang dituju komunitasnya gitu ya. Bahwa di sana tuh oh Cidadap, Oh, Babakan tidak. Cidadap, ingat kan Hmm. ya? Jadi bahkan mungkin saya kalau di Cilacap itu dadap itu pohon dadap itu kan ya Iya, itu kan benar. daunnya itu bisa digunakan untuk berobat gitu. Jadi Cidadap itu mungkin sebagai juga sebagai simbol bahwa ini adalah apa bahasanya itu pelipur lara gitu ya. Nah. Pelipur lara lah gitu ya. Itu jadi menarik nih Kang dari ketika ngelihat Ya, bagaimana oh ternyata iya betul juga gitu ya. Tadi berarti kembali ke tadi bahwa mitos itu sebenarnya ya memang istilahnya meninggal gitu ya, meninggal ya. wafat kemudian diperabukan gitu ya. Saya sendiri sempat tahun 2015-17-an ya saya dengan dengan Pak Iman Sulaiman itu ke sana memang ke mana ke Ransamaya itu Oh, gitu ya. ya, ke Ransamaya kemudian ditunjukkan sih waktu itu ini tempatnya ini kita bawa kendaraan ke sana. Ini tempatnya di sini. Cuma kan memang udah di tengah-tengah perumahan gitu Iya, ya. betul.
ada tengah-tengah perumahan kemudian udah nggak ada paling batu sebelah pinggir itu kayaknya sih nggak ada kaitannya itu. Tapi saya sempat nanya sih ke satpam di situ, katanya dulu ketika ini bener nggak, katanya iya ada katanya gitu. Cuman udah nggak tahu dibawa kemana gitu. Harusnya kalau ditelusuri harusnya nggak tahu masih ada atau enggak gitu ya. Katanya Batunya, sih dulu batunya. itu ketika pembongkaran itu katanya memang diambil ke marketing gitu, ke kantor marketing dibawa nggak tahu dibawa kemana gitu. Jangan-jangan jadi pondasi lagi ya. Nggak bisa jadi Ah, dijual itu. iya biasanya dijual gitu. Ya Atau orang-orang mungkin nah ini yang menarik. suka terhadap benda-benda antik itu mereka akan tertarik gitu. Iya betul betul. Kemarin saya ke itu ke Balai Kambang di sebelahnya ada warung Padang itu sebelahnya kan ada orang Cina tuh. Saya Nah, sampai nekat itu apa namanya tuh nemuin ketemu ngobrol gitu. Sampai sekarang batu-batu cuman beliau udah meninggal sih tinggal anaknya itu. Yang di sebelahnya itu Kang Deddy ya, dia sebelahnya pinggir warung jalan, Padang itu ya. jadi pinggir jalan Ah, itu. ah. Ya, Iya ya. pinggir jalan itu. Nah. Tapi bapaknya udah meninggal sih waktu itu udah Oh, mau meninggal gitu. Dia orang non Muslim gitu. Tapi dia memang ya. suka. Dia sempat ngambil dari mana itu ya, dari Brebes kalau nggak salah itu batu yang memang itu sangat sakral. Waktu itu bayar 300.000 kalau salah sekarang itu berarti sekitar 3 juta itu. Hmm. Itu di itunya memang banyak itu di halamannya itu. Ya, saya sempat Hmm. foto-foto juga di situ itu. Kembali ke ini terakhir Kang dari ini. Waktunya ini saya senang sekali Oke. deh ya. Tadi kaitannya dengan masih ke metodologi gitu ya. Jadi eh, kira-kira menurut Kang Dari bener nggak sih bahwa istilahnya itu ada kekuatan apa ya, mungkin kekuatan goib lah gitu ya, yang mungkin baik itu sengaja ataupun tidak dengan cara bagaimana itu masih ada yang menjaga beberapa situs gitu. Misalnya tadi gitu, walaupun mungkin rancamannya itu mungkin ya, akhirnya satu yang tidak bisa terjaga gitu ya. Tapi misalnya tadi batu tulis dengan konsep makanya dipelihara sampai buat tawasulan, buat apa itu sebenarnya ada nggak sih kekuatan-kekuatan? Kok saya bayangkan misalnya ya tadi batu tulis gitu, kemudian juga di Arca Domas gitu, termasuk juga kebun raya gitu ya, kebun raya dengan sekarang ada kebunnya gitu kan ya, itu kan Nah, kayaknya ini apa ya, ada kekuatan apa? Termasuk mungkin juga kita tadi ngomongin tentang Gunung Padang juga yang terputus tuh dari Sunda gitu. ya. Itu kira-kira memang benar atau kayak gimana ya? Itu apakah mitos doang, kebetulan atau apa gitu? Jadi ada Ya. beberapa situs yang memang dalam artian itu dijaga oleh kekuatan-kekuatan tertentu gitu ya. Atau mungkin kayak gitu sih, Pak. Saya kayak dengan seperti itu atau memang apa ya? Mungkin nggak itu Kang Dadi itu gitu. Oke, Jadi saya alam ya. bayangkan mungkin. Mm-mm. Yang jelas kalau secara logika gitu kan, kalau memang ada Mhm. penjaganya harusnya kan tidak perlu ada juru kunci ya. Iya ya. Tidak perlu ada kuncen, tidak perlu juru Mm-mm. pelihara gitu kan. Dan mungkin Mm-mm. sampai sekarang tempat-tempat itu akan tidak rusak, tidak ada karena yang Betul, merusaknya betul. gitu kan. Seharusnya kan Mhm, seperti mhm, itu. Itu secara logika mhm, gitu. Tapi yang mhm. terjadi kan rancamannya hilang, Iya, ya betul. kan? Mhm, Hilang. Kemudian mhm. juga apa Arca Domas yang di puncak sana hilang, tidak berbekas satupun Iya. sekarang yang di dekat Itu batu Padang Bengawan arca-arcanya hilang semuanya itu ya. hilang gitu kan. Mhm, Jadi mhm, saya sih melihatnya bukan mereka, kalau dalam tanda kutip ya, pihak-pihak mhm, gaib ini ada bukan sebagai pemelihara menurut saya, bukan sebagai penjaga, mhm, bukan ya. Jadi kalau dalam kepercayaan Islam itu memang setiap tempat itu selalu memiliki apa penduduk gaibnya itu ya. Apalagi mhm, mhm, tempat-tempat yang memang sengaja disakralkan atau tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh orang gitu kan. Nah, mhm, saya melihatnya sih seperti itu. Jadi bukan mhm. menunggu dalam arti yang akan memelihara keabadian atau kelestarian dari tempat itu, bukan. Mhm. Gitu. Iya, artinya berarti iya tidak ada gitu ya, tidak ada. Iya. Walaupun mungkin tadi tapi kita bisa berpikir terbalik juga bahwa adanya kuncen itu sebenarnya juga salah satu dari kekuatan invisible hand itu kali gitu ya. Kenapa ada kuncen itu karena memang ada turunnya terus gitu, mungkin ada bisikan atau apa gitu. Jadi ada terus gitu. Soalnya kita bayangkan kalau umpamanya batu tulis itu tidak istilahnya tidak dari sekarang ya, lepas dari mungkin tidak ini ya, tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya gitu ya, lepas dari itu artinya ya mungkin bisa jadi batu tulis itu akan hilang gitu kan ya, akan hilang gitu mungkin. Nah, tapi mungkin bisa jadi sebuah ini juga mungkin ya, perubahan dari masyarakat, keyakinan, zaman dan sebagainya juga nanti meniscayakan adanya perubahan. Mungkin iya dulu itu dengan ketika
apa zamannya mitos itu kuat ya, kemudian kepercayaan kuat itu memang betul-betul seperti terjaga gitu. Tapi dengan sekarang pembangunan, kemudian juga rasionalisasi logika itu mungkin dominan, sehingga udahlah sejarah juga udah nggak penting gitu ya. Mungkin juga Purwakali dengan Batu Congkrang itu nggak tahu apakah akan seperti itu terus atau mungkin akan dibongkar gitu, karena posisinya kan cuma tinggal segitu doang gitu ya. Itu Memang kita nggak sebenarnya kita tahu dalam gitu ya. fase peralihan sebenarnya ya, kita itu ya di Hmm. Indonesia ini fase peralihan. Di satu sisi sebagian masyarakat kita masih percaya mitos, maka Mhm. mitos itu untuk melestarikan sesuatu memang dibutuhkan gitu kan. Mhm. Tapi Betul. di satu Mhm. sisi banyak orang yang rasional ya, Ya, yang tidak betul. lagi percaya kepada mitos seperti itu. Cuma sayangnya ketika mitos itu hilang dalam pikiran mereka, yang terjadi banyak orang yang merusak Situs ya. situs-situs Mhm. tersebut. Tidak hanya situs, Mhm. hutan juga dirusak karena mereka Hutan sudah ya. tidak percaya lagi pada mitos itu. Maka yang Mhm. dibutuhkan sekarang adalah bagaimana nalar itu berfungsi dengan sebenarnya gitu kan. Bahwa ketika Hmm. peninggalan itu dirusak berarti ada sesuatu jejak sejarah itu hilang. Kan Hmm. itu rasionalnya gitu kan. Mhm. Mitosnya ketika orang merusak situs itu dia akan bla 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 segala macam kan. Itu Mhm. mitosnya. Mhm. Tapi rasionalnya adalah terputusnya sejarah ketika sebuah situs itu hilang. Ya, makanya Mhm. kenapa Mhm. situs itu harus dipelihara itu agar Hmm. jejak sejarah itu tidak hilang. Kita tidak pernah Mhm. tidak akan kehilangan sejarah, jejak sejarah masa dulu ketika Mhm. bukti-bukti itu ada gitu. Mhm. Karena kita itu kekurangan bukti. Pajajaran itu khususnya Pajajaran itu kekurangan bukti untuk menunjukkan Pajajaran itu ada gitu. Ya, Sunda betul itu ya, ada sangat sedikit dan ya. sebagainya. Karena Mhm. tidak ada Mhm. bukti fisiknya gitu. Iya, betul betul. Apalagi kebanyakan itu adalah dari tadi dari karya sastra ya, justru yang banyak itu Betul. ya. Misalnya yang cukup terkenal, saya sering lihat video di YouTube itu, misalnya tentang Kidung Sundayana misalnya gitu. Itu Iya. mah di Bali ya. Iya. Kidung Sundayana di Bali tapi bicara tentang Sunda gitu. Sunda. Tapi kok isinya juga jadi konfrontasi antara Sunda dengan Jawa juga gitu. Dan itu banyak beredar gitu. Termasuk Iya. ya mungkin ada banyak dibahas tentang yang perang Bubat lah, tentang Dyah Pitaloka lah, dengan macam-macam itu kan sebenarnya juga bagian dari sejarah yang ya berefek juga kepada masyarakat sekarang ini gitu ya. Iya. Nah, itu menurut saya itu perlu ada kajian lebih mendalam lah ya terkait dengan Betul. bagaimana terutama Bogor nih, Kang Dadi nih gitu ya. Iya. Jadi agar menginikan kembali lah bahwa Bogor itu ya besar gitu, tapi kebesarannya itu juga bukan hanya sekadar sejarah, bukan hanya mitos, bukan hanya legenda, tapi juga bisa dimanifestasikan di era sekarang ini gitu kan, Iya. masyarakatnya, kemudian juga penduduknya juga gitu kan ya, biar lebih ya lebih apa tuh bahasanya tuh ya, jadi lebih bisa ini. Apalagi kalau termasuk juga saya sebenarnya punya obsesi ini, saya kan mau fotokopi nyari-nyari gitu banyak sekali Kang dari tentang yang apa yang pantun Pajajaran itu ya, sempat Iya. ke beberapa inilah, dapat sih ada sekitar lima kalau nggak salah, lima atau tujuh gitu ya fotokopi itu kan ya. Nah itu sebenarnya juga kalau saya bayangkan itu kalau kita gali lebih mendalam, lebih akademik tanpa ada sentimen ras atau agama gitu ya, mestinya gitu, Iya. mestinya kita mendapatkan banyak banyak manfaat dari situ sebenarnya gitu kan ya. Betul. Itu kayak rasa jarang gitu ya. Kemudian yang kedua juga kalau mungkin kan nih kalau misalnya di Cisadane Ciliwung itu ya mungkin ada ekspedisi digali. Mungkin kayak kalau di Jawa itu di Sungai Berantas, di Sungai apa Bengawan Solo itu kan banyak banget peninggalan-peninggalan tuh. Minimal Iya. pedangnya apanya gitu kan. Itu kan banyak mungkin ya di sisa dari sama Ciliwung gitu gitu. Ada peninggalan apa gitu walaupun ratusan tahun kan mungkin masih ini. Ada nggak? Bang Dri pernah dengar nggak itu? eh Kalau ekspedisi di Bogor tidak ada ya, saya belum pernah dengar. Tapi memang ada orang yang menemukan peninggalan di sekitar Sungai Cisadane, Ciliwung memang ada ya. Jadi Ada. kebetulan ada tetangga saya, cuma sudah almarhum, dia menemukan sejenis apa gobang ya, jenis gobang Hmm. atau pedang panjang, Golok ya, pedang ya ya, golok. Cuma gobang ya. dia panjang ya, dia panjang Panjang ya. seperti pedang gitu ya. Tidak Mhm. berserangka, tidak memiliki serangka, dan memang pedang-pedang zaman dulu, pedang Sunda itu memang seperti itu kondisinya. Jadi kalau kita melihat ke Mhm. Museum Gesan Ulun itu di Sumedang, Mhm. eh, itu kan ada bukti-bukti, misalnya pedang ya, pedang atau gobang Mhm. lah ya, gobang itu seperti itu. Mhm. Dan itu goloknya seperti itu atau bentuknya seperti itu. Bukan Ya, kujang ya. Gimana deh nanti mungkin next time kali ya. Kalau kenapa? kujangnya sendiri gimana Nah, nanti? ini kujang bisa disusi panjang ini. Iya nanti lagi lah gitu.
Iya. Oke Kang Dani, Oke, waktunya oke, udah oke. lewat ya. Ini Ya, mudah-mudahan ini tidak bosan ini ya. Nanti ya, dengan kita juga oke. mengundang Kang Hendra sebenarnya kan waktunya beliau kadang agak susah gitu. Walaupun saya Ya, sebenarnya betul. rumahnya itu saya punya rumah di Citoh itu deket dengan Kang Hendra sebenarnya itu. Oh, oh di situ. Saya sempat ke rumahnya beberapa Unggulan kali ya. gitu ya dengan Kang Sewa yang ini juga gitu. Cuma kan mungkin memang saya lihat harus lebih ini juga nih apa namanya artinya ilmiah juga bisa dipertanggungjawabkan juga gitu kan ya. Artinya tadi dari sisi mitos ya dari sisi legendanya itu kan ya sebagai pelajaran saja sih gitu dan termasuk juga mungkin ini ya kalau saya lihat sih tadi agar ya istilahnya itu sebuah ya kita anggap saja sebuah kebenaran dan tidak ada di situ misalnya itu tadi pertentangan antara Sunda dengan Jawa kemudian juga kadang dilebih-lebihkan juga gitu kan ya dari sisi tadi misalnya kita mungkin bisa nanti bisa fokus yang tadi Sundalen sudah besar Sunda kecil dengan suku Sunda kemudian juga etnisnya sendiri termasuk Pajajaran yang dalamnya itu kan itu banyak sekali gitu ya. Oke, Mudah-mudahan oke, nanti mungkin oke, bisa oke. ini ya, kapan-kapan bisa kumpul lagi mungkin jangan dari ya. Oke, Kita oke, oke. kumpul-kumpul yang Ya, ininya gitu. Jadi ada diskusinya, ngobrolnya gitu kan biar enak. Nanti kita inisiasi lah insya Allah kayaknya deh Kang Dadi ya, nih siap, insya siap, Allah nih. siap. Baik, terakhir Kang Dadi 1-2 menit nih untuk pesan nih untuk teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana sih mengambil ibroh dari sejarah Pakuan Pajajaran ini dalam konteks sekarang ini. Silakan Kang Dadi. Oke, jadi di dalam memahami sejarah, khususnya sejarah Sunda, Pakuan, Pajajaran, memang kita eh, mendapati sebuah ladang yang kosong, gitu ya, Mhm. yang butuh mencari kalakai-kalakai, Hmm. ya. Kita harus menemukan banyak eh, apa kalakai yang berserakan yang mungkin bagi sebagian orang tidak tidak berguna gitu. Nah, Mhm. untuk menggali itu kita butuh ilmu, butuh Mhm. pencerahan juga dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Ya, untuk menggali sejarah itu kita tidak hanya eh, eh, berpatokan pada narasi-narasi yang tidak berguna ya, Mhm. narasi-narasi yang akan membuat kita melenceng dari tujuan kita mempelajari sejarah. Makanya saya mengajak kepada banyak pihak untuk mari kita bersama-sama gitu kan mengumpulkan ya semua yang terserak ini dalam sebuah kajian yang bermanfaat yang akan menghasilkan sebuah temuan baru tentang sesuatu yang kita harapkan bersama itu. Kira gitu. Kan? Oke, terima kasih luar biasa sekali ini gayanya udah gaya-gaya direktur pusat studi ini kayaknya ini. Eh, Itu semuanya ya. Jazakallah khairan. Ya, Assalamualaikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alhamdulillah. alamin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.